4411. Ya, lawan Luming di babak ini adalah Ye Chuqianyu. Luming melangkah keluar dan mendarat di peron. Ye Chuqianyu juga jatuh di platform pertempuran dan berdiri di hadapan Luming, tetapi wajahnya sangat jelek. Wajahnya suram dan bermartabat menatap Luming. Kekuatan surga menutupi seluruh tubuhnya, dan dia terlihat sangat gugup. Ye Chuqianyu, kita akhirnya, bagus, ayo pergi. Lu Mingdao. Namun, Ye Chuqianyu tidak berani menggerakkan tangannya. Dia masih menatap Luming. Dia berhati-hati dan tidak berani bergerak dengan mudah, karena begitu dia melakukannya, dia akan menunjukkan kekurangannya. Ye Chuqianyu, kamu tidak mau mengaku kalah, kan? Aku ingat kamu dan Gabert memiliki lagu dan duel sebelumnya. Kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuhku sekali. Di mana kepahlawananmu saat itu? Aku akan berdiri di sini dan bunuh aku sekarang. Luming terus berbicara dengan suara keras. Brengsek. Ye Chuqianyu meraung di dalam hatinya, dan wajahnya berkerut karena marah. Luming mengambil bekas lukanya di depan umum dan memukul wajahnya di depan umum. Ya, belum lama ini, dia mengancam akan membunuh Luming sekali dan membuatnya menyesal telah menyinggung perasaannya. Sekarang, Luming berdiri di depannya, tapi dia tidak berani melakukannya. Nyatanya, dia tahu dengan jelas bahwa dia bukanlah lawan Luming. Jika dia ingin menyerang Luming, dia mungkin akan menghina dirinya sendiri. Nasib orang-orang Tianren yang bertarung dengan Luming sebelumnya masih jelas. Namun jika tidak melakukannya, berinisiatif untuk mengaku kalah. Dia adalah putra surga. Jika dia menolak untuk bertarung, dia akan kehilangan mukanya. Tapi jika kita melawan, kita mungkin akan dipermalukan oleh Luming. Ye Chuqianyu berada dalam dilema. Alasan utamanya adalah dia membual tentang hal itu sebelumnya. Sekarang, tidak peduli pilihan apa yang dia buat, tingkat aibnya akan berlipat ganda. Jika tidak sebelum dia berjuang keras, bahkan jika dia gagal, tidak apa-apa. Tetapi dengan kata-katanya sendiri, itu berbeda. Tidak peduli pilihan apa yang dia buat, reputasinya di klan Tianren pasti akan sangat rusak. Kekuatannya ada di ujung 9 putra dan putri surga. Salah satu dari 2 kekuatan surga belum tercapai. Jika pamornya dipukul lagi, maka akan sangat merugikan perkembangannya ke depan. Dia sangat membenci Luming dan berpikir bahwa Luming bertanggung jawab atas semua ini. Luming tidak peduli apa yang kamu pikirkan, Chuqianyu. Saat ini, dia mencibir, karena kamu tidak mengaku kalah, ayo bertarung. Saat suara itu turun, Luming melangkah keluar dari gunung dan bergegas ke ribuan gunung Yechu. Wajah Ye Chuqianyu sangat bermartabat, dan tubuhnya tiba-tiba mundur pada gigitan terakhir giginya. Saat dia mundur, tubuhnya bergetar, dan kemudian sosok lain terus berpisah. Dalam sekejap mata, puluhan gunung Yechu ribu muncul di platform pertempuran. Lusinan sosok berenang di sekitar platform pertempuran. Pada saat yang sama, petir putih terus membelah ke arah Luming. Ye Chuqianyu tahu bahwa Luming bukanlah lawan Luming dalam konfrontasi tatap muka, jadi dia berencana untuk bertarung dengan Luming dan kemudian menemukan kesempatan untuk mengaku kalah. Dengan cara ini, dia akan kurang tercela. Tapi bagaimana mungkin Luming tidak mengetahui pikirannya? Bagaimana dia bisa diberi kesempatan ini? Sua. Luming naik dari langit, bergegas ke langit, dan kemudian menukik ke platform pertempuran. Pada saat menyelam, Luming menampilkan gaya langit yang pecah, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi senjata panjang. Dalam sekejap tombak tak berujung meledak dan membunuh puluhan sosok di ribuan gunung Yechu. Tombak-tombak itu begitu padat sehingga menutupi semua sosok dari ribuan gunung Yechu, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Melihat bahwa mereka tidak dapat menyingkirkan senjata-senjata ini, Ye Chuqianyu meraung dan menghancurkan 2 kekuatan surga yang paling kuat hingga ekstrim dan bertarung satu sama lain. Namun, Luming sekarang memiliki kekuatan tempur 12 bintang, dan Ye Chuqianyu lemah dalam kekuatan tempur 11 bintang. Konfrontasi frontal tidak dapat menghentikan serangan Luming. Di bawah tenda tombak, sosok Ye Chuqianyu itu terus-menerus tertusuk tombak dan berubah menjadi energi. Terakhir, di platform pertempuran, hanya tersisa sosok yang terus bergerak vertikal dan horizontal untuk menghindari serangan tombak. Sosok ini adalah inti dari 1000 gunung Yechu. Membunuh. Luming minum, dengan kekuatan tabu di tangannya, memadatkan senjata panjang, lalu membuangnya dengan sekuat tenaga. Tombak itu berubah menjadi cahaya yang indah dan menusuk 1000 gunung Yechu. Itu terlalu cepat. Ye Chuqianyu mencoba menghindar, tetapi dia menemukan bahwa dia terkunci dan tidak dapat menghindarinya. Oh, blokir untukku. 1000 gunung Yechu meraung dan rambut emas panjang itu berterbangan. 2 kekuatan surga yang paling kuat meletus dengan liar, menyatu menjadi serangan.
Mereka menyerang tombak dan ingin memblokirnya. Boom! Kedua serangan itu meledak menjadi raungan yang menggelegar. Namun, konfrontasi antara kedua penyerangan tersebut tidak berlangsung lama. Hanya dalam beberapa saat, serangan Ye Cuqianyu tidak dapat ditahan dan terus-menerus dikalahkan oleh senjata panjang. Akhirnya tombak tersebut berhasil menembus serangan Ye Cuqianyu dan menembus dada Ye Cuqianyu. Tombak itu menembus dada Ye Cuqianyu. Jika platform pertempuran tidak terlalu keras, itu akan dipaku padanya. Bahkan jika senjatanya sangat kuat, itu akan pergi ke Chang Yue. Ye Cuqianyu meluncur dengan tombaknya, meludahkan darah, dan berlari sekuat tenaga untuk menahan energi teror yang terkandung di dalam tombak itu. Jika kamu tidak bisa menahannya, energi tembakan jarak jauh akan cukup untuk meledakkannya sepenuhnya. Meski begitu, 1000 gunung Yechu mengalami pukulan berat. Lu Ming mengikuti dari dekat, menyusul Ye Cuqianyu dan menginjak kepala Ye Cuqianyu. Ah, aku menyerah, aku menyerah. Ye Cuqianyu meraung dengan liar. Jika dia tidak mengaku kalah, dia akan diinjak-injak oleh Lu Ming di depan umum, yang merupakan rasa malu yang tak tertahankan baginya. Menyerah, setidaknya lebih baik. Awalnya, dia mengira Lu Ming akan menyerah jika dia menerima kekalahan. Sayangnya, dia salah. Lu Ming tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikan kakinya. Saat dia menyentuhnya, kaki Lu Ming terinjak berat di satu sisi wajah Ye Cuqianyu. Kekuatan kekerasannya menekan kepala Ye Cuqianyu dan menghancurkannya ke platform pertempuran. Di sisi lain dari wajah Ye Cuqianyu, dia menghancurkan platform pertempuran dengan keras, mengirimkan getaran yang keras, dan wajahnya hancur berkeping-keping. Ah, ah, ah. Perjuangan gila dan jeritan Ye Cuqianyu sama gilanya. Dia benar-benar diinjak-injak oleh Lu Ming. Apalagi di depan umum, dia adalah putra surga, yang sangat memalukan. Bukan hanya Ye Cuqianyu yang tidak bisa menerimanya, tapi juga orang-orang Tianren lainnya. Matanya merah dengan darah dan dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Lu Ming, kamu melanggar. Baru saja Ye Cuqianyu telah mengaku kalah. Kamu masih menginjak kakimu. Jika kamu melanggar peraturan, tolong hukum dia. Salah satu raja surgawi dari klan Tianren meraung. 4413. Ada aturan dalam perselisihan benih asli. Begitu satu pihak mengaku kalah, pihak lain tidak bisa terus menyerang. Jika kamu melanggar aturan, kamu akan dihukum. Itu sebabnya Kaisar berteriak. Omong kosong, di mana aku melakukan kesalahan? Sebelum Ye Cuqianyu berteriak untuk mengaku kalah, kakiku sudah melangkah keluar. Dia sementara berteriak untuk mengaku kalah. Aku tidak berhenti untuk menginjaknya karena kelembaman. Aku tidak bermaksud untuk disalahkan, aku hanya bisa menyalahkannya karena terlambat mengakui kekalahan. Lu Ming berkata dengan ringan. Kamu, berdalih. Kaisar meraung. Lu Ming, jangan busuk. Saat ini, suara lama Tai Sang Xian Cheng terdengar lagi. Orang-orang dari keluarga Tianren hampir memuntahkan darah. Benci, benci, benci. Sial, sial, sial. Orang-orang Tianren terus mengaum di dalam hati mereka, seolah ingin membakar mereka. Namun, Lu Ming tidak ada hubungannya dengan itu. Pergilah, putra surga, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengeluarkan kekuatan. Tubuh Ye Cuqianyu terbang keluar dan terbang keluar dari platform pertempuran. Lu Ming, jangan terlalu sombong sekarang. Aku menunggu untuk bertarung denganmu. Di sekitar platform pertempuran lainnya, kamu sedang minum. Karena Lu Ming mengatakan ini, dia juga memarahi Ye Chu Tianji dan meremehkan putra surga sebagai tidak berharga. Oh, Ye Chu, apakah kamu akan menantangku? Aku menyarankan kamu untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Jangan berada dalam dilema seperti Ye Cuqianyu dan memukul wajahmu sendiri. Lu Ming mencibir. Makna Lu Ming sangat jelas, biarkan pihak lain tidak mengatakannya dengan penuh, untuk menghindari akhir. Namun, suaranya penuh ejekan. Bagaimana mungkin kamu tidak mendengarnya? Lu Ming, meskipun kamu juga memiliki kekuatan tempur 12 bintang, meskipun kamu 12 bintang, ada juga titik kuat dan lemah. Aku akan menekanmu. Ye Chu Tianji Dao sangat percaya diri. Sejak kultivasinya, dia tidak pernah dikalahkan di level yang sama. Bahkan jika Ye Ling Hongye dan dia hanya bersaudara, dia telah lama mengembangkan kepercayaan yang tak terkalahkan. Bahkan jika Lu Ming juga memiliki kekuatan tempur 12 bintang, bahkan jika Lu Ming mengendalikan tubuh tabu, dia yakin bisa menekan Lu Ming. Kekuatan surga belum tentu lebih lemah dari tabu. Ya, aku harap kamu bisa melakukannya. Lu Ming siang tertawa dan mundur ke teratai. Dengan cara ini, Lu Ming memenangkan 10 kemenangan beruntun, dan kemenangan beruntun Ye Cuqianyu berakhir di sini. Persaingan antara berbagai platform terus berlanjut.
Tapi dari waktu ke waktu, akan ada pertempuran yang luar biasa. Di setiap medan pertempuran, ada orang-orang kuat yang tangguh. Putra dan putri surga tidak terkalahkan. Mereka bukan tanpa saingan. Di belakang, malam gelap terbit, Yin 9 roh, bulan musim gugur dan seterusnya, satu demi satu, dengan kaisar dan putrinya. Di antara mereka, malam bangkit dengan mudah dimenangkan, lagi-lagi mengejutkan semua orang. 12 kekuatan tempur bintang. Ya, iblis abadi lainnya dengan kekuatan tempur 12 bintang telah muncul, yaitu Mawar Malam yang gelap. Setelah beberapa saat, para dewa juga mengalahkan putra surga dengan kekuatan yang sama, menunjukkan kekuatan tempur 12 bintang. Orang-orang di tempat kejadian mati rasa. Kapan, kekuatan tempur 12 bintang, begitu tidak berharga? Hingga saat ini, sudah ada 3 dari mereka dengan kekuatan tempur 12 bintang. Mereka adalah Ye Qiuxian, Ye Chutianji dan Ye Ling Hongye. Selain Tianren, masih ada lagi dengan kekuatan tempur 12 bintang. Luming, Xian Yanxing, Dewa, Mawar Malam. Dulu, keberadaan kekuatan tempur bintang 12 sudah cukup untuk menekan alam semesta selama satu era. Sekarang, ada 7 karakter seperti itu. Ini sangat langka sejak kelahiran alam semesta. Masih ada lagi dengan kekuatan tempur 11 bintang. Ada 7 putra dan putri surgawi dari keluarga Tianren. Yudan, Jiudan, Yudan, Tianling. Perlu disebutkan bahwa ada juga satu dengan kekuatan tempur 11 bintang di daftar alam semesta Tianjiao. Ini juga tidak terduga. Sebelumnya, orang mengira bahwa orang terkuat di alam semesta hanyalah kekuatan tempur bintang 10. Orang ini adalah peringkat pertama alam semesta Tianjiao, roh jahat tak tertandingi dari 10 ras teratas, Ling Heng. Dia memiliki bakat luar biasa dan mengendalikan 2 karakter asli Tiongkok kuno, api dan angin. Dengan cara ini, keberadaan kekuatan tempur bintang 11 telah mencapai belasan orang. Rata-rata, ada lebih dari 3 platform dengan kekuatan tempur lebih dari 11 bintang. Bisa dibayangkan persaingan di belakang akan semakin ketat. Namun, Luming dan platform pertempuran mereka, lebih dari 11 bintang, hanya 3 orang Luming, Ling Yuwei dan Ye Chuqianyu. Setelah mengalahkan Ye Chuqianyu, Luming tidak memiliki lawan. Setiap lawan meramalkan bahwa dia harus mengakui kekalahan secara langsung. Luming menang sepenuhnya, dan segera mencapai 16 kali berturut-turut. Ada 2 kontes lagi. Persaingan Luming di arena ini sudah berakhir. Adegan 17, Luming akhirnya melawan Ling Yuwei. Berdiri melawan satu sama lain. Ling Yuwei memandang Luming dengan mata yang rumit, seperti kesedihan atau kebencian, seperti cinta atau benci. Luming menghela nafas dalam hatinya dan kemudian berkata, "Aku." Luming ingin mengaku kalah secara langsung. Meskipun perang duniai yang sebenarnya, Ling Yuwei tidak bisa menjadi lawannya, tetapi di dalam hatinya, selalu merasa berhutang budi pada Ling Yuwei. Perang ini, dia tidak akan berperang satu sama lain, ingin memberikan kemenangan ini kepada pihak lain. "Aku menyerah." Tapi Luming belum mengatakan, suara Ling Yuwei sudah satu langkah terdengar. Suara itu jatuh, Ling Yuwei telah berbalik, kembali ke teratai. Luming sedang kesurupan dan kemudian kembali ke teratai. Orang ini, dia sangat penyayang di mana-mana. Tidak jauh dari sana, Xian Yanxing bergumam. Ekspresi Luming dan Ling Yuwei secara alami jatuh ke mata Xian Yanxing. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin kita tidak melihat masalahnya? Terima kasih untuk waktu yang lama, tapi itu tidak begitu banyak hal. Dia tahu bahwa tidak mungkin mengikat Luming ke sisinya. Luming, orang seperti itu, ditakdirkan untuk tidak dapat memiliki hanya satu wanita. Seperti 2 kacang polong di kehidupan sebelumnya. Dengan cara ini, Luming memenangkan 17 pertandingan berturut-turut. Di awal game ke-18, tidak ada ketegangan. Lawan Luming langsung mengaku kalah. Dengan cara ini, Luming mempertahankan 18 kemenangan beruntun di platform ini, sama seperti Ling Yuwei. Namun, Ling Yuwei masih memiliki pertempuran terakhir untuk dilawan, yaitu Ye Chuqianyu. Keduanya, di pertandingan terakhir, membunuh. Begitu dia menginjak platform pertempuran, Ye Chuqianyu bergerak, dan dia melakukan yang terbaik. Kekuatan tangan kanan untuk menghukum surga, kekuatan tangan kiri untuk menghancurkan langit, 2 kekuatan surga yang paling kuat, menjadi serangan yang mengerikan, dari sisi kiri dan kanan, membunuh Ling Yuwei. Ling Yuwei minum dengan lembut, dan pohon kuno yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Akarnya berakar di kehampaan, dan sejumlah besar esensi mengalir ke tubuh Ling Yuwei. Tangan Ling Yuwei, muncul busur pertempuran,
panah mengembun keluar, memotong kekosongan, menembak ke Gunung Seribu Yechu. 4413. Ling Yuwei dan Ye Chuqianyu dua orang, pada saat yang sama untuk meningkatkan kekuatan tempur ke puncak, melancarkan serangan terkuat. Panah yang indah, terbang melintasi langit, tampaknya mampu menembus segalanya dan bertabrakan dengan ribuan gunung Yechu. Ledakan, seperti ledakan bintang, meledakkan cahaya cemerlang. Dalam raungan sengit, panah itu meledak, tetapi serangan Ye Chuqianyu juga diblokir. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia dibawa kembali oleh kekuatan yang kuat. Dalam konfrontasi tatap muka, Ling Yuwei lah yang lebih unggul. Kekuatan serangan titik tunggal arrow terlalu kuat. Setelah menembakkan anak panah, Ling Yuwei membengkokkan busurnya lagi, dan sebuah anak panah besar keluar, mengarah ke ribuan gunung Yechu. Mata Ye Chuqianyu memancarkan kilau dingin, tubuhnya bergetar, terbagi menjadi beberapa sosok, bergegas menuju Ling Yuwei. Kecepatannya sangat cepat, terus berkedip. Ketika panah Ling Yuwei melesat, dia berhasil menghindari panah di masa lalu, dan kemudian dengan cepat bergegas ke Ling Yuwei. Cara terbaik untuk menghadapi orang yang berlatih memanah adalah mempersempit jarak antara kedua belah pihak. Setelah jarak diperpendek, kekuatan jalur panah tidak dapat digunakan sepenuhnya. Saling berhadapan, jalur panah terlalu kuat dan sangat tidak bijaksana. Ye Chuqianyu jelas mengetahui hal ini. Wajah Ling Yuwei sedikit berubah, dan sosoknya melayang ke belakang. Pada saat yang sama, dia terus menarik tali busur. Dengan suara mendengung, dia terbang dengan panah. Namun, setelah panah ini terbang, itu tidak tergoyahkan, tetapi terus berubah, dan banyak panah diproduksi. Dalam sekejap, puluhan anak panah muncul di udara, semuanya terbang menuju beberapa sosok dari ribuan gunung Yechu. Apalagi anak panah ini dikendalikan oleh Ling Yuwei dan bisa berputar bebas di udara. Wah, wah, wah. Lusinan anak panah, seperti puluhan pedang terbang, mengejar ribuan gunung Yechu. Ada beberapa sosok yang terpisah dari Ye Chuqianyu, yang masing-masing seperti tubuh nyata, dan masing-masing memiliki kekuatan serangan yang kuat. Dengan kekuatan hukuman alami, dia memadatkan pedang perang. Ketika dia memotongnya, lusinan guntur dan kilat putih murni meledak dan menyerang panah-panah itu. Begitu panah mendekat, itu akan diblokir oleh kekuatan hukuman. Jarak antara Ye Chuqianyu dan Ling Yuwei semakin dekat. Dia tidak mencari layanan yang berjasa, tetapi tidak mencari kesalahan, dengan sepenuh hati mempersempit jarak dengan Ling Yuwei. Ling Yuwei tidak bisa membantunya untuk sementara waktu. Terakhir, jarak antara kedua belah pihak hanya dalam hitungan kilometer. Jarak kilometer, bagi mereka, sama dengan nol. Tapi jarak ini, untuk Ling Yuwei, terlalu pendek, biarkan dia menembakkan panah, kekuatannya tidak bisa dimainkan secara maksimal, ini sangat tidak menguntungkan bagi Ling Yuwei. Bunuh-bunuh. Ye Chuqianyu minum dan mengubah dua kekuatan surga yang paling kuat menjadi ekstrim. Mereka terjerat satu sama lain dan berubah menjadi berkas cahaya, yang membombardir Ling Yuwei. Dalam jarak sesingkat itu, kecepatan serangan Ye Chuqianyu melebihi Ling Yuwei. Ling Yuwei hanya bisa terus-menerus menghindar, sesekali membungkuk. Namun, itu tidak berdampak besar pada Ye Chuqianyu, dan dia benar-benar dikalahkan. Untuk kalah, Lu Ming berkata dalam hatinya. Sendirian, Ling Yuwei sangat rentan. Bukannya Ling Yuwei tidak kuat, hanya saja Ling Yuwei tertahan. Jalur panah, kekuatan serangan sama sekali tidak dikatakan, kekuatan serangan putaran tunggal, Ling Yuwei juga sedikit melampaui Ye Chuqianyu, tetapi kelemahan panah terlalu jelas. Perbedaan kekuatannya sangat bagus, tembakan panah, pihak lain tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, ketika kekuatannya serupa, jalur panah akan sangat menderita saat bertarung sendirian, dan mudah untuk ditahan. Setelah ditarik lebih dekat, situasinya akan sangat tidak menguntungkan. Orang yang berlatih memanah pandai bekerja sama dengan orang lain. Misalnya, Ling Yuwei dan Lu Ming bekerja sama. Lu Ming menyerang dan memblokir yang lain, sementara Ling Yuwei terus membungkuk di belakang. Kekuatan jalur panah akan dimaksimalkan dan ancamannya akan sangat ditingkatkan. Banyak cara kultivasi mungkin tidak kuat dengan bertarung sendirian, tetapi dengan yang lain, kekuatannya akan sangat mengerikan. Ini adalah jalan panah, jalan susunan dan jalan waktu dan ruang gelembung. Jika dan bertarung sendirian, kekuatan serangannya tidak akan terlalu kuat, karena butuh waktu untuk mengatur susunannya. Semakin lama waktunya, semakin kuat kekuatan Arrai. Oleh karena itu, dan bingung saat bertarung sendirian. Jika dia diberi cukup waktu untuk mengatur susunan dengan orang lain, kekuatannya akan sangat mengerikan. Tentu saja, kemampuan menyelamatkan nyawa dan adalah kelas 1. Kekuatan waktu dan ruang gelembung juga dikenal sebagai Raja Bantuan.
Metode kultivasi ini tidak lemah, tetapi perlu bekerja sama dengan orang lain untuk mengerahkan kekuatan terkuat. Ling Yue menderita karenanya. Kedua belah pihak juga bertukar beberapa gerakan. Ling Yue secara tidak sengaja terkena petir putih bersih, perut muncul lubang hitam hangus, kekuatan yang kuat, dengan punggungnya mundur dengan keras. Kami telah mundur 10.000 meter untuk menstabilkan tubuh kami. Namun, Ling Yue menstabilkan sosoknya dan tidak berhenti. Dia menginjaknya dan bergegas keluar platform pertempuran dengan kecepatan luar biasa. Ling Yue, ini untuk mengaku kalah. Dia sudah tahu bahwa dalam kondisi ditahan, dia tidak bisa memenangkan pihak lain, jadi dia sebaiknya mengaku kalah. Buka mulutmu dan akui kekalahan. Ye Chuqianyu minum dan terus bergegas ke Ling Yue. Meski sama-sama mengaku kalah, namun maknanya berbeda. Dia ingin Ling Yue mengaku kalah secara langsung. Namun, Ling Yue jelas tidak berniat membuka mulutnya. Saat dia mundur, dia terus membuka busurnya, dan anak panahnya terus terbang ke Ye Chuqianyu. Dengan cara ini, ia dapat menghentikan kecepatan Ye Chuqianyu. Dengan cara ini, Ling Yue telah bergegas keluar dari platform pertempuran dan kembali ke teratai. Dengan cara ini, Ye Chuqianyu tidak bisa terus menyerang. Bersenandung. Ye Chu 1000 dengungan dingin gunung, juga kembali ke teratai. Dalam pertempuran ini, Ye Chuqianyu menang. Setelah itu, ada beberapa permainan lagi. Dengan cara ini, persaingan di arena ini sudah berakhir. Prestasi platform ini juga telah keluar. Lu Ming memenangkan 18 pertandingan berturut-turut, peringkat pertama. Ye Chuqianyu meraih 17 kemenangan dan 1 kekalahan, peringkat kedua. Ling Yue menang 16 kali dan kalah 2 kali, peringkat ketiga. Namun, masih ada beberapa platform pertempuran, dan pertempuran masih belum berakhir, jadi kita harus menunggu. Lagi pula, waktu yang dihabiskan di setiap pertempuran tidaklah sama. Biasanya beberapa platform membutuhkan waktu lebih lama dan beberapa platform membutuhkan waktu lebih singkat. Mereka menunggu 2 hari lagi, ketika semua pertempuran berakhir. Nah, sekarang ke-7 platform telah selesai, 7 teratas dari kinerja masing-masing platform dapat masuk ke 49 besar, dan mereka bisa mendapatkan posisi peringkat keempat, yang dapat terhubung lebih baik dengan lautan alam semesta. Suara lama terdengar lagi. 7 depan dari setiap platform pertempuran secara alami menjadi cerah, sementara mereka yang tidak masuk 7 besar menggelengkan kepala dan mendesah. 4414. Sekarang aku mengumumkan aturan untuk memasuki posisi tingkat ketiga. Ada 14 posisi di 3 kelas depan, 4 posisi di 2 kelas pertama, dan 1 posisi di kelas 1. Persaingan di belakang bisa langsung menentukan peringkat dari peringkat 1 sampai 14. Suara lelaki tua itu berdering lagi. Semua orang terkejut. Nampaknya di kompetisi nanti, 14 tempat teratas harus dipilih langsung. Perang masa depan akan menjadi yang terakhir dan yang paling penting. Namun, tidak semua 49 dari kamu memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi nanti, karena tidak perlu. Aku memutuskan bahwa 3 teratas dari setiap platform berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Suara lama, terus mengumumkan. Apa? Wajah banyak orang berubah. Hanya 3 teratas dari setiap platform yang dapat mengikuti kompetisi final. Yang lain akan berhenti di sini dan tersingkir. Beberapa orang tiba-tiba menunjukkan keengganan mereka. Secara khusus, ada beberapa dengan kekuatan tempur 11 bintang. Secara khusus, ada juga putra surga. Menurut aturan yang diumumkan oleh suara lelaki tua itu, hanya 3 teratas dari setiap platform pertempuran yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi lanjutan. Jumlah total 7 platform adalah 21. Namun, ada lebih dari 21 di tempat dengan kekuatan tempur lebih dari 11 bintang. Sekarang, diduga memiliki kekuatan tempur 12 bintang, ada Lu Ming, Xian Yanxing, Mawar Malam, Dewa, Kamu Cu Tianji, Yeling Hongye dan Kamu Qiuxian. 7 seluruhnya. Ada 17 orang dengan kekuatan tempur 11 bintang. Keduanya dijumlahkan menjadi 24. Dengan cara ini, 3 dari mereka dengan kekuatan tempur 11 bintang dikecualikan. Wajar jika ketiganya tidak mau menerima bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk bersaing. Orang-orang ini tidak berbicara, suara lama terdengar lagi, aku tahu beberapa orang tidak akan berdamai, berpikir bahwa mereka adalah nasib buruk, platform mereka sendiri, ada terlalu banyak tuan, jadi aku akan memberi kamu kesempatan. Dari tempat keempat hingga ketujuh dari setiap platform pertempuran, ada peluang untuk menantang 21. Di antara 21, kamu dapat memilih salah satu. Selama kamu dapat mengalahkan yang lain, kamu dapat menggantikan yang lain. Ingat, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dan tidak bisa menantang orang yang sama.
Sekarang, ayo pergi. Suara tua itu mengumumkan. Ketika suara lelaki tua itu jatuh, 7 platform pertempuran di udara mulai berkumpul dan akhirnya berkumpul menjadi satu. 3 teratas dari setiap platform pertempuran dikelilingi oleh platform pertempuran. Tempat keempat hingga ketujuh dari setiap platform pertempuran adalah kekuatan tempur mundur dan jauh, tetapi tidak ditransmisikan dari perisai cahaya, yang berarti mereka masih memiliki peluang, dan masing-masing memiliki peluang untuk menantang. Ada 28 orang yang memiliki kesempatan untuk menantang. Mata mereka tiba-tiba disapu oleh Luming dan yang lainnya. Tentu saja, Luming, Xian Yanxing, Dewa, Mawar Malam, Ye Qiuxian, Ye Chutianji dan Ye Lin Hongye, yang diduga memiliki kekuatan tempur 12 bintang, langsung diabaikan oleh mereka. Kekuatan tempur 12 bintang bukanlah yang bisa mereka tangani. Karena itu, mereka tidak perlu mempertimbangkannya. Tujuan mereka adalah agar kekuatan tempur 11 bintang lainnya, terutama Ling Yue dan Dandan, dapat dengan mudah ditahan dengan bertarung sendirian. Aku akan datang duluan. Segera, ada suara dari keberadaan daftar kebanggaan kosmik. Orang ini, peringkat kedua dalam daftar alam semesta Tianjiao, bernama Ning Tai, juga sangat kuat, dengan kekuatan tempur ekstrim bintang 10. Dia bereaksi dengan cepat, yang lain masih mengamati, dan dia langsung menantang. Izin. Suara lama terdengar, dan teratai di kaki Ning Tai terbang secara otomatis. Sialan, dia di depannya. Sialan, kuharap kamu tidak memilih orang-orang itu. Yang lain meraung di dalam hati mereka, terutama 3 Tianjiao dengan kekuatan tempur 11 bintang. Mereka sangat kecewa dan menyalahkan diri sendiri karena lamban. Mereka telah menatap Ling Yue dan beberapa orang, diam-diam berdoa agar tidak dipilih oleh Ning Tai. Karena mereka dipilih oleh Ning Tai, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Mereka hanya bisa menantang orang lain di masa depan. Aku memilih dia. Ning Tai meraih Ling Yue. Tentu saja. Banyak orang mengangguk dalam hati, dan Ning Tai benar-benar memilih salah satu dari orang-orang ini. Brengsek. 3 talenta bintang 11 meraung di hati mereka. Mereka tidak bersedia menerimanya. Salah satu yang lebih mudah ditangani dipilih. Teratai di bawah kaki Ling Yue terbang ke depan dan terbang ke platform pertempuran. Kedua pria itu terbang ke peron dan bertatap muka. Ledakan. Tubuh Ning Tai keluar dari nafas yang kuat, alisnya bersinar, semburan cahaya kemasan meledak, seluruh orang ditutupi oleh cahaya kemasan, tubuhnya seperti sepotong logam. Ini, asli kata kuno. Hati Luming tergerak. Dari pandangan dekat, dan desakan penuh pihak lain, Luming dapat dengan mudah melihat bahwa pihak lain juga mengontrol karakter asli Tiongkok kuno. Ada karakter Cina kuno di tengah alis Ning Tai. Jika kamu membedakannya dengan hati-hati, kamu dapat melihat bahwa itu adalah karakter emas. Sua, Ning Tai bergegas ke Ling Yue. Dia juga menggunakan taktik Ye Chuqianyu untuk mempersempit jarak di antara mereka. Dia hanya memiliki 10 bintang, dan Ling Yue memiliki 11 bintang. Jika kamu tidak menutup jarak antara kedua belah pihak dan saling berhadapan secara langsung, dia bahkan mungkin tidak dapat menghentikan panah Ling Yue. Hanya dengan mempersempit jarak dan menyerang papan pendek lawan dia bisa menang. Namun, Ling Yue tidak mundur kali ini. Di belakangnya, pohon yang menjulang tinggi berakar di kehampaan, dan sejumlah besar esensi terus mengalir ke tubuh Ling Yue untuk melanjutkan kekuatannya. Dia juga tidak menyerang. Ren Ning Tai sudah dekat. Segera, jarak antara kedua sisi itu dalam beberapa kilometer. Kesempatan bagus. Mata Ning Tai berbinar. Dia minum dengan lembut, dan cahaya kemasan meledak. Di sekujur tubuhnya, senjata logam padat muncul. Ini bukanlah senjata ajaib yang dibawa dari luar, tetapi berevolusi dari formula emas. Lusinan senjata membunuh Ling Yue. Pada saat ini, Ling Yue tiba-tiba mengeluarkan sederet anak panah yang padat. Panah-panah ini keluar dari pori-porinya. Aku tidak tahu berapa banyak anak panah kecil orang yang dikumpulkan seperti perisai. Kong, kong, kong. Serangan Ning Tai membombardir perisai tempat panah bertemu, mengirimkan getaran yang keras, tetapi pada akhirnya, itu diblokir. Kekuatan tempur bintang 10. Apakah menurutmu berguna untuk memperpendek jarak? Itu naif. Ling Yue dengan suara dingin terdengar, dan kemudian, tubuhnya membungkuk. Badan ditekuk ke belakang, tangan disambungkan ke kaki, dan seluruh orang seperti busur pada umumnya. Dengan suara mendengung, tubuh Ling Yue bergetar seperti tali busur, lalu seluruh tubuhnya memantul keluar. Pada saat pop-up, itu berubah menjadi panah dan menembak ke arah Ning Tai. Wajah Ning Tai berubah dengan liar. Di jantung alisnya, karakter emas Cina kuno asli terbang keluar. Dia memadatkan senjata logam dan memotong panah ke tubuh Ling Yue.
4415. Ledakan. Raungan sengit, Ningtai memotong senjata, terus-menerus pecah. Dalam sekejap, semua senjata hancur. Panah Ling Yue, meski penuh cahaya dan redup, masih mempertahankan kekuatan, terus menembak Ningtai. Dengan satu sentuhan, dada Ningtai mengeluarkan lubang besar, dan tubuhnya mundur dengan keras. Dia mundur ke tepi platform pertempuran, lalu berhenti. Wajahnya putih dan dia muntah darah. Kekuatan tempur bintang 11 mungkin berguna bagiku, tetapi kekuatan tempur bintang 10 juga ingin menggunakan metode yang sama. Konyol. Kata Ling Yue, seolah ingin melampiaskan kekesalannya terhadap Lu Ming kepada orang lain. Rok panjangnya terbang, dan busur perang dipadatkan. Sebuah panah muncul dan mengarah ke Ningtai. Pada jarak seperti itu, panah Ling Yue dapat mengirimkan kekuatan terkuat. Ningtai merasakan otot-otot tegang di sekujur tubuh, dan rasa krisis yang kuat menutupi seluruh tubuh. Hanya gerakan itu, dia telah terluka. Sekarang buka jarak, di hadapan pukulan terkuat Ling Yue, dia sama sekali tidak bisa berhenti, kemungkinan besar akan terbunuh oleh panah. Meski bisa dihidupkan kembali setelah dibunuh di sini, tidak ada yang mau mencoba rasanya dibunuh secara langsung. Aku menyerah. Ningtai berteriak dan menyerah. Melihat Ningtai mengaku kalah, Ling Yue juga menyebarkan busur dan anak panah, konvergensi nafas. Lu Ming mengangguk diam-diam, adegan ini, sesuai harapannya. Lagi pula, Ningtai dan Ling Yue kekurangan satu bintang. Metode yang sama berguna untuk Ye Cuqianyu, tetapi belum tentu untuk Ningtai. Meskipun kemampuan pertarungan jarak dekat Ling Yue tidak kuat, dia akan berada dalam posisi lemah di hadapan lawan dengan level dan level bintang yang sama. Tapi itu tidak berarti bahwa dalam menghadapi kekuatan bintang dari lawan mereka yang lemah, akan menjadi tidak berdaya. Meskipun dia tidak bisa berurusan dengan Ye Cuqianyu, dia tidak bisa berurusan dengan Ningtai. Jadi Ningtai gagal. Tantangan gagal, keluar. Suara lama berdering, dan kemudian sebuah gaya bekerja pada tubuh Ningtai. Pada saat berikutnya, tubuh Ningtai menghilang dari tempat aslinya dan muncul di luar topeng. Dia tersingkir, dari peserta menjadi pengamat. Ling Yue, sebaliknya, tidak dapat menantangnya. Aku akan menantangnya. Aku menantang. Saat ini, 5 atau 6 suara terdengar pada saat bersamaan. Kali ini, 56 orang meluncurkan tantangan sekaligus, karena khawatir target favoritnya akan dipilih oleh kandidat lain. Kamu yang pertama membuka mulut dan menantang dulu. Sosok tua itu berdering, lalu sekuntum bunga teratai terbang ke depan. Ini adalah putra surga, dengan kekuatan tempur 11 bintang. Pria itu sangat gembira. Namun, yang lain diam-diam marah. Mereka sedikit lebih lambat dari satu sama lain, dan mereka selangkah lebih maju dari satu sama lain. Aku akan menantangnya, kura-kura dunia. Kaisar menunjuk ke Dandan. Seperti yang diharapkan, dia memilih Dandan, satu-satunya di single. Dandan memang tidak kuat. Nima, aku pengganggu. Dandan sangat kesal dan benci menggertakkan giginya. Namun, Dandan tidak bisa menolak untuk ditantang. Kedua pria itu menginjak peron dan pertempuran dimulai. Dandan mundur di awal, lalu mengatur susunannya dengan gila-gilaan. Ada rune yang terbang keluar dari setiap pori tubuhnya, dan susunan besar muncul. Dalam sekejap, seluruh platform pertempuran penuh dengan susunan. Namun, ini hanya periode waktu yang singkat di bawah Arai, meskipun jumlahnya besar, tetapi kekuatannya pada akhirnya terbatas. Putra Surga, juga mengendalikan dua kekuatan surga yang paling kuat. Jika digabungkan, kekuatannya luar biasa. Dengan setiap gerakan, barisan besar dikalahkan. Meskipun Dandan terus-menerus mengatur susunan, kecepatan pengaturan susunan masih tidak secepat lawan yang memecahkan susunan. Bagaimanapun, dua orang terjerat selama lebih dari setengah jam, atau Dandan jatuh tertiup angin, bukan musuh satu sama lain, dikalahkan. Made, jika kamu memberiku lebih banyak waktu, aku akan menghajarmu menjadi bajingan, anjing mati. Dia bersumpah dan akhirnya dikirim keluar. Kemudian tantangan berlanjut. Selanjutnya, ada master kekuatan tempur 11 bintang lainnya, untuk menantang Gelembung, tetapi pada akhirnya, orang ini gagal, hilang di tangan Gelembung. Selanjutnya, keberadaan kekuatan tempur bintang 11 ketiga juga meluncurkan tantangan. Yang dia tantang adalah iblis yang menghancurkan pasukan surga. Tapi tetap saja berakhir dengan kegagalan. Sejak itu, masih ada beberapa dari 10 bintang yang tersisa dalam perang. Orang-orang itu saling memandang dengan wajah muram. Beberapa mudah untuk ditargetkan, semua telah dipilih, sisanya, tidak ada yang mudah untuk dihadapi.
Pada akhirnya, beberapa pasukan tempur bintang 10 tidak mau menerima dan meluncurkan tantangan berturut-turut. Namun, pada akhirnya, semuanya dihancurkan oleh orang-orang, bahkan ada yang terbunuh di tempat. Akibatnya, sisanya menggelengkan kepala dan menyerah pada tantangan. Tidak ada artinya, celahnya terlalu besar, bahkan jika itu tantangan, tidak mungkin berhasil. Dengan cara ini, ditentukan 21 orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi berikutnya. Aturan selanjutnya juga sangat sederhana. Seperti sebelumnya, setiap orang harus bergiliran bertarung dengan 20 orang lainnya. Terakhir, 14 pemain teratas akan dipilih berdasarkan performa mereka. Tempat pertama, tempat pertama. Tempat kedua hingga keempat, posisi kedua. Kelima hingga ke-14, tempat ketiga. Ayo pergi. Saat suara itu turun, dua bunga teratai terbang menuju platform pertempuran. Itu Yechu. Pria lain, pria yang menghancurkan tentara surga. Ada banyak diskusi di antara orang-orang yang menonton perang di luar. Bulan musim gugur. Lu Ming berbisik. Ya, adegan pertama adalah bulan musim gugur melawan Yechu. Bulan musim gugur, yang ini tidak harus dibandingkan, langsung mengaku kalah. Lu Ming berbicara kepada Qiu Yue. Qiu Yue memiliki kekuatan tempur 11 bintang, Yechu Tianji memiliki kekuatan tempur 12 bintang, dan mengendalikan 3 jenis kekuatan langit terkuat. Sebelumnya, Qiu Yue dan Yechu Tianji bertengkar, jaraknya tidak kecil, Qiu Yue jelas bukan lawan Yechu Tianji. Jika kamu bersikeras berperang, kamu pasti akan terluka atau bahkan terbunuh. Tidak perlu. Lebih baik mempertahankan kekuatan dan mereka yang juga kekuatan tempur bintang 11. Dengan kekuatan Qiu Yue, rekor perang mungkin tidak bisa masuk 14 besar dan mendapat posisi kelas 3. Dengan baik. Bulan musim gugur mengangguk. Aku menyerah. Begitu Qiu Yue naik ke atas panggung, dia langsung mengaku kalah. Bersenandung. Dengungan dingin Yechu membuatnya ingin mengambil kesempatan untuk menindak Qiu Yue dan menyerang Lu Ming. Jelas, Qiu Yue tidak akan memberinya kesempatan ini. Di adegan pertama, bulan musim gugur gagal. Kita akan ke adegan 2. Di adegan kedua, sepasang pedang kekaisaran naik ke ribuan gunung Yechu. Keduanya bertarung dengan sengit, tetapi di Jianye, yang layak menjadi sosok tak tertandingi dari dunia Xiaoqian, juga merupakan peran utama di satu sisi dunia. Setelah lebih dari 100 jurus bertarung, Di Jianye mengalahkan Yechu Qianyu. Yechu Qianyu menempati urutan terbawah dari 9 putra dan putri surgawi. 4416. Di game pertama babak pertama, Qiu Yue mengaku kalah dan Yechu Tianji menang. Game kedua, pedang kaisar mengalahkan Yechu Qianyu dengan kuat. Lalu, ada game ketiga. Dalam adegan ini, roh jahat peringkat pertama dalam daftar alam semesta Tianjiao berhadapan dengan Tianjiao yang membunuh tentara surga. Setelah hampir 200 gerakan pertempuran, Ling Heng, iblis pertama di alam semesta daftar Tianjiao, menang. Di game keempat, giliran Xian Yanxing. Lawannya, Putri Surga, memiliki kekuatan tempur 11 bintang. Menghadapi Xian Yanxing, Putri Surga menolak untuk mengaku kalah, tetapi melancarkan serangan sengit untuk mencari peluang menang. Namun, pada akhirnya, dia ditekan dengan kuat oleh Xian Yanxing dan dikalahkan dengan beberapa jurus. Kemudian mereka yang diduga memiliki kekuatan tempur bintang 12 muncul satu demi satu. Dewa, Mawar Malam, Ye Qiuxian, Ye Ling Hongye. Mereka menang dengan sedikit usaha, karena orang yang bertemu mereka harus mengaku kalah. Lawan Bubble adalah Night Rose, Bubble juga langsung mengaku kalah. Lu Ming adalah yang terakhir dari 7 kekuatan tempur bintang 12 yang dicurigai, dan lawannya juga tercengang. Itu Ling Yue. Dia bertemu Ling Yue lagi dan bertemu dengannya di adegan pertama. Lu Ming tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku menyerah. Ling Yue sangat sederhana, langsung mengaku kalah, kembali ke peron. Segera, babak pertama berakhir. Di babak ini, ketujuh orang yang diduga memiliki kekuatan tempur bintang 12 tidak saling bertemu, dan mereka semua menang dengan mudah. Selain itu, beberapa orang dengan kekuatan tempur bintang 11 telah menang. Kaisar Jian I, roh jahat yang menduduki peringkat pertama di alam semesta, dan putra surga dari keluarga Tianren. Tentu saja, totalnya ada 21 orang. Ada 20 orang bertarung dan 10 kompetisi dalam satu putaran. Akan ada lebih dari satu orang. Tentu saja, orang ini tidak bisa dengan tangan kosong. Dia juga akan menghadapi lawan terakhir, dan lawannya adalah salah satu dari 20 orang di depannya. Namun, itu tidak masalah. Setiap orang harus bertarung dengan 20 lainnya pada akhirnya, cepat atau lambat, putar saja. Setelah satu putaran, itu adalah putaran kedua.
Di babak kedua, 7 yang diduga memiliki kekuatan tempur bintang 12 masih belum cocok. Namun, lawan Luming digantikan oleh Gelembung. Gelembung, tentu saja, menyerah begitu saja. 2 pertandingan berturut-turut, Luming bertemu bangsanya sendiri, satu jari tidak bergerak, memenangkan 2 kemenangan beruntun. Di babak kedua, selain keberadaan 7 diduga kekuatan tempur 12 bintang, ada 4 lainnya. Putra surga lainnya, menang. Selain itu, Kaisar Jianyi dan yang pertama di alam semesta daftar Tian Jiao juga menang. Yang terakhir adalah bulan musim gugur. Kali ini, Qiu Yue mengalahkan putra surga. Setelah 2 putaran konfrontasi, selain 7 orang yang diduga memiliki kekuatan tempur 12 bintang, di area bintang 11, beberapa orang yang sangat kuat telah disorot. Itu adalah pedang kaisar, alam semesta Tian Jiao pertama, dan 2 anak surga, bulan musim gugur. Kelima orang ini diperkirakan masuk dalam 14 besar. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya pasti, itu hanya perkiraan. Karena beberapa orang bernasib buruk, mereka telah bertemu orang-orang dengan kekuatan tempur 12 bintang dalam 2 pertandingan berturut-turut. Tapi bukan berarti mereka lemah. Peringkat terakhir, tetapi juga perlu menyelesaikan perang untuk mengetahuinya. Babak kedua berakhir dan babak ketiga dimulai. 7 orang dengan kekuatan tempur bintang 12 masih belum bertemu. Tapi lawan Luming di babak ini adalah Qiu Yue. Qiu Yue secara alami mengaku kalah. Ini membuat Luming tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana aku tidak bisa bergerak ketika aku bertemu orang-orang aku sendiri? Aku memiliki banyak kekuatan dan aku tidak bisa memainkannya. Luming menghela nafas dalam hatinya, wajah sedih, dan mengeluhkan ketidakadilan takdir. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, dia akan marah dan memuntahkan darah. Sulit bagi orang lain untuk menang dengan mudah. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang iri pada Luming. Luming, betapa beruntungnya dia bertemu dengan beberapa wanita cantik. Dia sepertinya bersamanya. Betul, keberuntungan macam apa ini? Benar-benar kesal. Banyak penonton yang tidak senang. Berapa banyak wanita cantik di antara 21 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi? Lebih dari setengahnya ada hubungannya dengan Luming. Bagaimana mereka tidak iri? Game, 1 demi 1. Dari ronde ketiga, diduga ada kekuatan tempur 12 bintang. Itu adalah Luming dan Xian Yanxing. Aku menyerah. Xian Yanxing tersenyum dan mundur ke teratai. Menonton kerumunan. Mereka semua terdiam. Kamu tidak perlu melihatnya. Xian Yanxing dan Luming memiliki hubungan yang sangat dekat. Jika tidak, Xian Yanxing juga merupakan kekuatan tempur bintang 12. Bagaimana dia bisa mengaku kalah tanpa bertarung? Mengakui kekalahan berarti melepaskan kualifikasi tempat pertama. Untuk kekuatan tempur 12 bintang yang sama, siapa yang akan menyerah dengan mudah? Namun, Xian Yanxing menyerah. Orang-orang akan menonton pertandingan puncak yang luar biasa, tapi itu sudah berakhir sebelum dimulai. Kecemburuan. Membenci. Banyak orang meratap. Tidak peduli apa mood orang banyak, permainan tidak akan berhenti. Setelah beberapa saat, babak kelima berakhir dan babak keenam dimulai. Lawan Luming di babak ini sebenarnya adalah seorang kenalan. Dewa. Lawan babak ini, meski bukan perempuan, sebenarnya adalah dewa. Itu semua orang kita sendiri, dengan sengaja. Bahkan Luming bergumam. Ini kebetulan. Jika tidak sengaja, bagaimana bisa begitu kebetulan? Luming tidak mempercayainya. Luming dan para dewa berdiri berhadapan di platform pertempuran. Kali ini, itu harus menjadi pertarungan. Meskipun para dewa dan Luming adalah milik orang-orang yang memusnahkan tentara surga, tidak ada yang akan menyerah dengan mudah dalam pertarungan untuk memperebutkan tempat pertama. Bahkan jika ada perang sengit antara kaisar dan putrinya, mereka pasti akan melakukannya. Para dewa dicurigai sebagai dewa primitif murni, dan Luming, sebagai tabu, akan menjadi sangat luar biasa begitu mereka bertabrakan. Menurutmu siapa yang menang atau kalah? Orang-orang berbicara dan bersemangat, menantikan duel yang luar biasa. Luming, apakah kamu yakin akan memenangkan tempat pertama? Di platform pertempuran, para dewa mengirim pesan ke Luming. 80% yakin. Luming Dao, juga di jalur transmisi. Alasan mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia 100% yakin adalah karena dia tidak yakin apakah ada orang yang menyembunyikan kekuatan bertarungnya. Sangat mudah untuk melihat pencapaiannya, tetapi sulit untuk melihat kekuatan tempur kecuali jika pecah. Apakah ada yang menyembunyikan kekuatan bertarung? Secara khusus, Luming tidak dapat melihat melalui Ye Qiuxian, dan Luming merasa sangat tersembunyi dan bahkan merasakan sedikit tekanan. 80% yakin, oke.
Aku tidak yakin tentang 20%. Aku akan membiarkan kamu memenangkan permainan ini, dan kamu akan menjadi yang pertama. Para dewa menanggapi dengan sebuah pesan. Kemudian dia berteriak, aku menyerah. Dengan suara yang keluar, para dewa telah melangkah mundur ke platform pertempuran. Para penonton adalah sebagai berikut. 4417. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Tapi kecemburuan, dan kebencian Luming telah mencapai puncaknya. Satu lagi yang langsung menyerah. Hanya ada 7 kekuatan tempur bintang 12 yang diduga, dan sekarang 2 dari mereka telah mengaku kalah dari Luming. Berapa banyak daya yang bisa dihemat Luming? Bahkan jika kamu Cutianji, Yeling Hongye dan lainnya, semuanya menunjukkan kecemburuan dan kecemburuan. Berapa banyak upaya yang diperlukan untuk mengalahkan keberadaan dengan 12 bintang? Berapa banyak daya yang dibutuhkan? Ini akan menjadi pertarungan yang mengerikan. Namun, Luming memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Dengan cara ini, Luming dengan mudah meraih 6 kemenangan beruntun. Adapun kekuatan tempur 12 bintang lainnya, mereka belum bertemu. Namun, setelah 6 putaran konfrontasi, di antara 11 area bintang, beberapa di antaranya lebih menonjol dan secara bertahap muncul. Diyakini kemungkinan besar akan masuk 14 besar. Pedang Kaisar 1, Ling Heng, yang pertama di alam semesta, Qiu Yue, 3 putra surga, dan gelembung. Ketujuh orang ini, yang paling optimis, berpikir bahwa ada kemungkinan terbesar untuk masuk 14 besar. Adapun yang lain, rekornya lebih buruk. Ling Yue, misalnya, mudah dilombakan, peringkatnya relatif rendah. Tentu saja, Ling Yue bukannya tidak berhasil, dan beberapa orang akan ditahan olehnya. Misalnya, orang yang lamban dan defensif. Orang seperti ini, sangat sulit mempersempit jarak antara Ling Yue dan menjadi target aktif. Tapi kekuatan serangan Ling Yue sangat kuat bahkan dalam pertahanan yang kuat, itu bisa dipatahkan. Hanya saja, tidak banyak orang seperti itu. Adapun gelembung, meskipun dia adalah raja pembantu, dia juga sangat kuat dalam bertarung sendirian. Ruang dan waktu juga dapat memainkan kekuatan serangan yang kuat dan tak tertandingi. Intinya, sulit bagi orang lain untuk menyerang gelembung. Bahkan jika gelembung mengkonsumsi gerakan ini, itu juga bisa membuat lawan kelelahan. Pao Pao memenangkan beberapa pertempuran dan mengalahkan lawannya hanya ketika dia kelelahan. Adapun pedang Kaisar 1, Ling Heng, Qiu Yue, ketiga putra surga, semuanya memiliki kekuatan serangan yang mengerikan, hampir tidak ada papan pendek. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekuatan tempurnya sangat kuat. Tak lama kemudian, pertandingan memasuki babak ke-7. Kali ini, akhirnya, ada dugaan kekuatan tempur 12 bintang lainnya dari pertandingan yang kuat. Ye Qiuxian, kamu Cutianji. Salah satunya adalah aksi besar. 2 iblis tak tertandingi dari keluarga Tianren sebenarnya aktif. Banyak orang yang menantikannya. Kali ini, harus ada pertandingan puncak. Hanya tidak tahu, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ye Qiuxian, Ye Cutianji, 2 orang berdiri berhadapan di platform pertempuran, 4 mata saling berhadapan, merangsang seberkas cahaya listrik. Ye Qiuxian, kamu dapat memiliki kekuatan tempur 12 bintang, yang benar-benar di luar dugaanku. Ini juga merupakan keberuntungan bagi orang-orang surgawi kita. Orang-orang surgawi kita akan menjadi semakin kuat. Ye Chu membuka mulutnya dan suaranya menyebar ke seluruh negeri. Namun, setelah membicarakannya, dia memalingkan suaranya dan berkata, tetapi meskipun itu adalah kekuatan tempur level bintang yang sama, ada juga titik kuat dan lemah. Kamu bukan lawanku. Kamu harus mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, agar tidak kehilangan terlalu banyak kekuatan. Aku sama sekali tidak setuju denganmu. Jalan ringan Ye Qiuxian. Tidak setuju. Di mana kamu tidak setuju? Jalan surga Ye Chu. Kurasa kau bukan tandinganku. Ye Qiuxian sangat serius, dengan senyum tipis di wajahnya. Ye Qiuxian, kamu sangat percaya diri. Mekanisme alami Ye Chu dingin dan dingin. Matanya seperti pedang tajam, menatap Ye Qiuxian. Namun, kamu Qiuxian tidak takut sama sekali dan melihat misteri Ye Chu. Ini membuat Ye Cutianji sangat tidak nyaman. Ye Qiuxian, dia memiliki sedikit kesan. Dalam pesannya, Ye Qiuxian hanyalah kebanggaan biasa dari surga dan manusia. Dia adalah putra surga yang paling kuat, keluarga Tianren umum Tianjiao, di matanya, dan sampah tidak ada bedanya. Namun, sekarang sampah ini di matanya sebelumnya, tetapi begitu percaya diri berdiri di depannya, menjadi lawannya, juga mengatakan dia bukan lawan. Sungguh tidak masuk akal. Kemarahan di hati Ye Chu dipenuhi dengan kemarahan.
Aku harap kamu memiliki modal kepercayaan diri. Minuman dingin mesin surga Yechu, tubuhnya mengeluarkan napas yang kuat, tubuhnya, ada 3 jenis kekuatan yang meledak. Hukuman, hukuman, dan kematian. 3 kekuatan surga yang paling kuat meraung di sekelilingnya, membentuk 3 binatang berbeda. Begitu dia bergerak, peluang alami Yechu mendorong kekuatan bertarungnya ke puncak. Namun, pada saat yang sama, Ye Qiuxian juga mengeluarkan nafas yang kuat, ada juga 3 jenis kekuatan yang meledak. Itu juga 3 kekuatan surga yang paling kuat, hukuman surga, dan roh jahat surga. Berbeda dari Tianji Yechu, ada kekuatan surga yang kuat, dan pada saat yang sama, bentuk kohesi juga berbeda. 3 kekuatan surga Ye Qiuxian yang paling kuat adalah 3 pedang pertempuran. Pedang bergetar dan roh pedang bergegas menuju malam. Membunuh. Perang. 2 orang minum pada saat yang sama, bentuk tubuh menjadi fata morgana, saling menyerbu, kekuatan surga yang paling kuat, tetapi juga satu sama lain. Perang puncak pecah. Ledakan, ledakan. Dengan raungan teror, medan perang terus-menerus diguncang oleh kekuatan teror. Dalam sekejap mata, kedua orang yang berkonfrontasi itu melakukan puluhan gerakan. Meskipun keduanya mengendalikan 3 kekuatan surgawi tertinggi, cara mereka menggunakannya sangat berbeda, dan metode serangan mereka juga sangat berbeda. Mekanisme alami Yechu, dan bahkan kekuatan surga berubah menjadi binatang buas, meraung seperti guntur. Dan kamu mencari keabadian, dan bahkan kekuatan surga, mengembun menjadi pedang yang menggerakkan gunung dan sungai. Bentuknya berbeda, tapi kekuatannya, tapi mengagumkan. Segera, keduanya memperebutkan lebih dari 100 gerakan. Pada saat ini, Ye Qiuxian sebenarnya mulai mengambil alih. Karena kekuatan serangan Ye Qiuxian lebih kuat, dan ketiga pedang itu sangat cocok. Sepertinya dia bisa membelah seluruh alam semesta. Dia merasakan tekanan besar dan mulai kalah. Brengsek. Ye Chu Tianji meraung di dalam hatinya, matanya penuh amarah dan pembunuhan, dia sangat ingin membunuh Ye Qiuxian. Sebab, setelah dikalahkan oleh Ye Qiuxian, dia pasti akan kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan tempat pertama. Tidak ada keraguan bahwa jika kamu ingin memenangkan tempat pertama, kamu harus memenangkan semuanya. Begitu kita gagal, itu berarti efektivitas tempur kita tidak sebaik orang lain. Jika seseorang berada di atas diri kita sendiri, sama sekali tidak mungkin memenangkan tempat pertama. Dan tujuannya adalah menjadi nomor 1. Tapi sekarang, dia ditekan oleh Ye Qiuxian. Dia benar-benar ingin menindas Ye Qiuxian sebagai putra surga dan membiarkannya mengaku kalah. Tapi dia tahu itu tidak berhasil. Meskipun Ye Qiuxian belum menjadi putra surga, dapat diharapkan setelah waktu ini, dia akan dipromosikan menjadi putra surga. Jelas tidak mungkin untuk menekan Ye Qiuxian dengan otoritas putra surga. Ye Chu Tianji hanya bisa mendorong kekuatannya sendiri secara ekstrim, menantikan untuk menemukan kekurangan Ye Qiuxian dan menang dalam satu gerakan. Tapi dia terlalu banyak berpikir. Ye Qiuxian menjadi semakin berani dalam perang, dan semakin kuat perang Vietnam, semakin kuat dia. Bagaimana dia bisa menemukan kekurangannya? Bahkan jika dia menemukan kekurangannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan balik. Akhirnya, setelah puluhan gerakan, Ye Chu Tianji tertembak keluar dari platform pertempuran. 4418. Ye Chu Tianji dikalahkan oleh Ye Qiuxian. Brengsek. Ye Chu Tianji meraung, hatinya penuh amarah, sangat tidak rela. Dan orang-orang yang menyaksikan perang di sekitar menjadi gempar. Ye Qiuxian mengalahkan Ye Chu Tianji, membuat situasi semula yang sederhana dan membingungkan menjadi lebih jelas. Awalnya, sulit bagi orang luar untuk menilai siapa yang kuat dan siapa yang lemah karena 7 makhluk abadi dengan kekuatan tempur 12 bintang. Sangat sulit untuk menilai jika kekuatan tempur level bintang yang sama belum pernah diperangi sebelumnya. Apapun akan terjadi. Sekarang, akhirnya, ada beberapa. Kekuatan tempur Ye Qiuxian jelas lebih baik daripada Ye Chu. Dan kamu Chu Tianji dan Ye Ling Hongye selalu setengah lusin. Dengan cara ini, Ye Ling Hongye bukanlah lawan dari Ye Qiuxian. Jelas, kekuatan Ye Qiuxian lebih tinggi. Bisakah Lu Ming, Xian Yanxing, Dewa dan Mawar Malam menjadi lawan dari Ye Qiuxian? Meskipun tidak ada pertempuran, hati orang-orang mulai bergantung pada Ye Qiuxian, dan mereka merasa dia memiliki peluang menang yang lebih baik. Setelah Ye Qiuxian mengalahkan Ye Chu Tianji, kompetisi dilanjutkan. Sekarang, orang pada dasarnya memiliki tujuan mereka sendiri dalam pikiran. Hampir tidak ada ketegangan bagi 7 yang memiliki kekuatan tempur bintang 12 untuk masuk 14 besar. Mereka bersaing untuk 4 besar.
Namun, hanya ada satu tujuan dari kekuatan tempur 11 bintang itu, yaitu masuk 14 besar, menginjak posisi tingkat ketiga, dan lebih terhubung dengan alam semesta. Oleh karena itu, begitu mereka bertemu orang-orang dengan kekuatan tempur bintang 12, mereka hampir semuanya mengaku kalah. Hanya ketika mereka bertemu dengan kekuatan tempur level bintang yang sama, mereka akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Selama periode ini, ada juga banyak pertandingan yang luar biasa. Misalnya, sepasang pedang kekaisaran, Ling Heng, melakukan pertempuran 11 bintang, puncak dari duel pedang. Keduanya adalah Master Game. Ling Heng adalah roh api di Lingzhu. Ini mengontrol dua kata kuno asli, api, dan angin. Dengan satu sama lain, itu benar-benar mulus dan kuat. Namun, pedang kekaisaran tidak lemah sama sekali. Meskipun Kaisar Jian Yi hanya mengendalikan karakter kuno primitif, karakter kuno asli ini persis dengan kata pedang. Namun, kata Kaisar Pedang, setinggi pedang. Dia tidak membutuhkan karakter Cina kuno lainnya. Satu sudah cukup. Dia memainkan kekuatan kendo secara ekstrim. Setelah beberapa ratus gerakan melawan Ling Heng, dia mengalahkan Ling Heng dengan keunggulan yang lemah. Ada juga pertandingan tingkat atas antara Qiu Yue dan Putra Surga. Putra Surga ini adalah salah satu dari tiga yang paling mungkin masuk 14 besar, dan kekuatan tempurnya satu langkah lebih tinggi dari Ye Chuqianyu. Setelah pertempuran yang sulit, jantung dari 9 lubang dilarikan secara ekstrim oleh Qiu Yue, dan akhirnya mengalahkan lawan dengan keunggulan yang lemah. Konfrontasi puncak antara kekuatan tempur bintang 11 juga membuat para penonton berteriak kegirangan. Lagi pula, di masa lalu, kekuatan tempur bintang 11 mewakili puncaknya, dan kekuatan tempur bintang 12 jarang muncul. Sebagian besar waktu, sulit menemukan iblis bintang 12. Di babak ini, Luming bertemu dengan seorang kenalan lama. Yin 9 roh. 9 roh Yin diselimuti oleh roh jahat Yin. Jika tubuh kosong, tersembunyi, ilusi, sangat aneh. Napasnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku tidak tahu berapa kali. Matanya dingin dan jahat. Namun, Luming bukan lagi Luming yang asli. Meskipun Yin Jiuling lebih kuat dari sebelumnya, aku tidak tahu seberapa banyak, tetapi Luming telah membuat lebih banyak kemajuan daripada Yin Jiuling. Tidak peduli seberapa kuat 9 roh Yin itu, mereka hanya kekuatan tempur bintang 11. Yin Jiuling, apakah kamu ingin mengaku kalah? Luming berbicara dengan lemah. Terakhir kali dia melihat Yin Jiuling, dia juga bergandengan tangan dengan Dewa Yuanwen yang bertarung untuk bertarung satu sama lain, tetapi sekarang, Luming tidak menempatkan Yin Jiuling di matanya. Mata Yin Jiuling terbuka dan tertutup, dan cahaya dingin menyala. Dia sepertinya berpikir apakah ada cara untuk mengalahkan Luming. Jika kamu tidak menyerah, aku akan melakukannya. Luming membuka mulutnya dan melangkah keluar. Bentuk tubuhnya seperti kilat. Dia bergegas menuju Yin Jiuling dan membelahnya dengan satu tangan. Kekuatan tabu bekerja, cahaya cemerlang pecah, dan kekuatan teror ditekan ke arah 9 roh Yin. Murid Yin Jiuling menyusup tajam, dan ki jahat Yin di sekitar tubuh dengan cepat menjadi kaya. Dengan satu sentuhan, tubuh Yin Jiuling meledak dan berubah menjadi beberapa roh jahat Yin, mundur ke belakang. Namun, kekuatan Luming terlalu kuat, dan kekuatan kekerasan menekannya. Roh jahat Yin terus-menerus meledak, memusnahkan, dan terus-menerus terdistorsi. Ledakan. Setelah serangkaian ledakan, sebagian besar Yin Saki melemah, dan tubuh 9 roh Yin dipadatkan lagi. Namun, wajah 9 roh Yin lebih pucat dan nafasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dengan satu gerakan, dia dipukul dengan keras. Menyentuh. Luming melangkah lagi dan bergegas menuju 9 roh Yin Luming. Tubuh 9 roh Yin pecah lagi. Kali ini, dia diubah menjadi puluhan roh jahat Yin dan didistribusikan ke seluruh platform pertempuran, terbang terus-menerus. Suhu seluruh platform pertempuran turun tajam dan diselimuti oleh roh jahat Yin. Dia hanya ingin menggunakan gerakan ini untuk menghabiskan kekuatan Luming, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tapi apakah langkah ini berhasil untuk Luming? Jawabannya jelas. Ledakan. Luming menamparkan di tengah platform pertempuran. Dari telapak tangannya, ada tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan melesat ke segala arah. Tutupi setiap ruang platform pertempuran. Inti dari senjata ini adalah kekuatan tabu. Seberapa kuat kekuatan tabu? Bahkan jika 9 roh Yin berubah menjadi roh jahat Yin, mereka masih bisa terkena dan rusak parah. Wah! Cahaya tombak yang pekat, menembus gumpalan roh jahat Yin, mendengar roh jahat Yin di dalam gas, mengeluarkan teriakan. Lusinan roh jahat Yin, satu demi satu meledak, dan akhirnya hanya tersisa 7 atau 8, masih terbang dalam kekacauan. Ledakan. Luming langsung bergegas ke depan, dan tangan besar itu menekan.
Lebih dari selusin kekuatan dahsyat menekan 7 atau 8 roh jahat. Ah, aku pikir. Dalam semangat roh jahat Yin, teriakan nyaring dan panik dari Yin Jiuling keluar. Namun, tangisannya belum sepenuhnya terucap, dan tiba-tiba berhenti. Karena semua roh jahat Yin di lapangan dimusnahkan di bawah kekuatan kuat Luming. Yin Jiuling dibunuh langsung oleh Luming. Pada saat berikutnya, Yin Jiuling bangkit kembali di atas bunga teratai. Wajahnya masih ketakutan dan menatap Luming. Dia awalnya ingin mencoba kekuatan Luming. Ini adalah malam yang gelap. Mawar diam-diam memberitahunya. Tanpa diduga, dia hanya mencoba beberapa gerakan dan dibunuh oleh Luming. Selain itu, mereka yang memiliki kekuatan tempur bintang 11 ketakutan di dalam hati mereka, dan mereka diam-diam memutuskan untuk tidak bertarung dengan kekuatan bintang 12. 9 roh Yin tidak lemah di antara mereka yang memiliki kekuatan bertarung 11 bintang. Sulit untuk terjerat dengan roh-roh jahat Yin. Namun, saat menghadapi Luming, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meski ada alasan untuk ditahan oleh kekuatan terlarang, itu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tempur bintang 12 benar-benar mengerikan. 4419. Dari ronde ke-8, semakin banyak pertarungan antara 12 bintang. Tak lama setelah dimulainya babak ke-8, pertandingan puncak terjadi. Mawar di malam yang gelap, di atas daun merah Yeling. Pertarungan antara dua wanita cantik tiada taraf pecah secara langsung. Yeling Hongye, seperti namanya, juga mengendalikan 3 jenis kekuatan surga yang paling kuat, mengubahnya menjadi daun merah. Daun merah ini sangat tajam dan bisa dibandingkan dengan senjata ajaib. Pada saat yang sama, mereka dapat diubah. Mereka dapat membentuk berbagai macam serangan, terkadang membentuk berbagai hewan raksasa, dan terkadang berubah menjadi berbagai macam senjata sakti. Bahkan, dia bisa berubah menjadi bidang daun merah. Dia berdiri di bidang daun merah, menguasai dunia dan memiliki kekuatan besar. Dan malam terbit, memegang bunga aneh. Bunga ini, warnanya emas tua, kelopaknya terbuka, dari mana cahaya kemasan gelap terbang keluar. Cahaya semacam ini sangat menakutkan, sebenarnya mengandung yang mematikan. Pada awalnya, Yeling Hongye tidak peduli, karena ketika dia mencapai level mereka dan memiliki kekuatan bertarung mereka, dia pada dasarnya mengabaikan semua jenis racun. Secara khusus, dia mengendalikan 3 kekuatan surga yang paling kuat, dan dapat memurnikan semua jenis racun, jadi dia sangat percaya diri. Namun saat keduanya bertarung hingga ratusan jurus, wajah Yeling Hongye berubah. Karena dia merasakan racun masuk ke dalam tubuhnya, dia terus-menerus menelan 3 kekuatan surgawi yang paling kuat di tubuhnya. Hal ini membuat Yeling Hongye merasa kaget, dan wajahnya terlihat ketakutan. Kamu, kekuatan macam apa kamu yang bahkan bisa menelan kekuatan surgaku yang paling kuat? Seru Yeling Hongye, sangat terkejut. 4 kekuatan terkuat dari ras surgawi hampir menjadi yang terkuat di alam semesta. Hanya sedikit kekuatan yang dapat bersaing dengan kekuatan surga yang paling kuat. Setiap jenis kekuatan surga yang paling kuat sangat kuat ketika dibudidayakan secara luas. Tapi sekarang, ada sejenis racun, yang bisa melahap kekuatan surga, dan itu adalah 3 jenis yang ditelan bersamaan. Menakutkan. Racun macam apa ini? Bagaimana mungkin dia tidak mendengar racun seperti itu di alam semesta? Apakah bunga seperti itu, Rosette? Di antara orang-orang yang menyaksikan perang di luar, seorang kaisar tua sepertinya memikirkan sesuatu. Serunya, dan wajah tuanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa, itu bunga mawar? Beberapa dewa lain, serta beberapa keluarga surga dan manusia di negara dewa, juga mengubah wajah mereka dengan liar. Sekeliling mereka yang tidak mendengarkan buku makan siang bangkit, hati semakin kaget. Tanpa diduga, bahkan sosok kelas surga pun berseru. Apa asal-usul mawar yang menelan? Apakah ini sangat menakjubkan? Banyak orang penasaran. Namun, orang-orang besar dari klan Tianren tidak bermaksud menjelaskan. Mata mereka tertuju pada mawar gelap di platform pertempuran untuk melihat dengan jelas, dan kemudian mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Tidak bisakah itu benar-benar mawar? Pada Perang Dunia di tahun itu, mawar yang menelan langit menghilang dalam asap dan abu. Ya, aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Rosa Rapaya terbunuh. Apakah itu kekuatan reinkarnasi? Kekuatan reinkarnasi, maksudmu Rosa Rapaya harus melihat reinkarnasi pada tahun-tahun itu? Tidak mungkin. Jika dia telah mencapai keadaan seperti itu, dia tidak akan dibunuh oleh kita. Aku tidak tahu, ini benar-benar aneh. Dan wanita bernama Xian Yanxing, yang temperamennya sangat mirip dengan seorang putri bernama Tang pada waktu itu. Ini bahkan lebih tidak mungkin. Kedua putri, bermarga Tang, juga jatuh pada tahun yang sama.
Aku mendengar bahwa Xian Yanxing tampaknya adalah murid Fei Huang, dan Tan Qing juga murid Fei Huang, dengan temperamen yang sama dan temperamen normal. Hari-hari ini, teran tingkat tinggi berbicara secara rahasia, dan orang lain tidak dapat mendengarnya. Mawar surga, apakah itu dia? Di atas bunga teratai di dekat Luming, tubuh Xian Yanxing sedikit bergetar dan berbisik, yang terdengar oleh Luming. Xiao Qing, apakah kamu tahu mawar itu? Luming bertanya. Tentu saja, aku pernah mengambil kehidupan tumbuhan sebagai hewan peliharaan di kehidupan aku sebelumnya, yaitu mawar yang menelan langit. Ketika aku jatuh dengan kehidupan aku sebelumnya, apakah dia juga bereinkarnasi? Xian Yanxing menanggapi. Apakah itu hewan peliharaanmu di kehidupan sebelumnya? Luming terkejut. Aku tidak yakin, tapi itu sangat mungkin. Pantas saja aku merasa sedikit familiar saat melihatnya. Dan dalam ingatanku, hanya ada satu mawar di seluruh alam semesta, tidak ada yang lain. Kata Xian Yanxing. Mungkin, perasaanmu benar, ini yang terjadi di tahun-tahun itu. Karena dia hewan peliharaanmu, apakah dia bersamamu saat dia jatuh? Luming bertanya. Ya, aku mati bersama mawar hari ini. Xian Yanxing berkata, itu dia. Kamu bereinkarnasi, dan dia bereinkarnasi secara kebetulan, dan jelas dia mengenalimu, jadi ketika dia melihatmu, dia sangat terkejut. Luming Dao mengingat ekspresi mawar ketika dia melihat Xian Yanxing di malam yang gelap sebelumnya, dan menjadi semakin yakin. Luming benar-benar tidak menyangka bahwa mawar di malam yang gelap memiliki hubungan yang begitu rumit dengan Xian Yanxing. Hal-hal di dunia benar-benar indah. Namun, banyak keraguan di benak Luming juga terjawab. Mawar malam selalu memberikan perasaan misterius. Hebatnya mereka tidak bisa menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain. Pertempuran di peron berlanjut. Saat ini, Yeling Hongye sedang sekarat. Dengan 3 jenis kekuatan surga yang paling kuat di tubuhnya, terus-menerus oleh racun mawar malam, kekuatannya semakin lemah. Dan serangan mawar malam yang gelap selalu stabil. Dengan cara ini, bagaimana daun merah Yeling bisa menjadi lawan dari mawar malam yang gelap? Pada akhirnya, Yeling Hongye mundur dari platform pertempuran dengan batuk darah dari mawar di malam yang gelap. Dalam pertempuran ini, mawar menang di malam yang gelap. Dengan cara ini, 2 putra dan putri terkuat Tianren, Ye Chu Tianji dan Yeling Hongye, dikalahkan. Satu dikalahkan di tangan kuda hitam lain dari keluarga Tianren, dan yang lainnya dikalahkan di tangan mawar di malam yang gelap. Ini membuat orang Tianren terlihat sangat jelek. Namun, tidak baik kehilangan muka di tangan peri mawar. Dengan mawar malam yang gelap mengalahkan Yeling Hongye, spekulasi orang tentang peringkat semua orang di lapangan telah berubah. Sebelumnya, orang mengira bahwa Ye Qiuxian sangat mungkin memenangkan tempat pertama dan merupakan pesaing paling menguntungkan untuk tempat pertama. Tapi sekarang, mereka telah mengubah itu. Night Rose mengalahkan Yeling Hongye, dia melepaskan racunnya, bisa melahap kekuatan surga, yang setara dengan bisa menahan kekuatan surga dan umat manusia. Meskipun Ye Qiuxian lebih kuat dari Ye Chu Tianji, kekuatan yang dia kendalikan juga merupakan kekuatan surga yang paling kuat. Bukankah seharusnya dia ditahan? 4420. Mawar malam yang gelap dapat menahan kekuatan langit yang paling kuat. Bukankah mawar malam yang gelap memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan tempat pertama? Di hati publik, kemungkinan mawar memenangkan tempat pertama di malam yang gelap sangat meningkat. Tapi sekarang, orang tidak yakin. Karena Luming, Xian Yanxing dan Wan Shen belum benar-benar bertarung dengan 12 petarung bintang lainnya. Meskipun Xian Yanxing dan Wan Shen bertemu Luming sebelumnya, mereka berdua langsung mengaku kalah. Situasi perang sangat sulit untuk dikatakan. Ini rumit dan membingungkan. Siapa yang tahu kekuatan tempur spesifik Luming, Xian Yanxing dan Wan Shen? Namun, keingintahuan orang segera terbukti. Karena di babak ke-8, setelah konfrontasi antara Mawar dan Yeling Hongye di malam yang gelap, setelah beberapa pertandingan terjadi duel yang berat. Dewa, untuk Yachu. Akhirnya giliranku, Tianren, haha. Para dewa menjilat bibir mereka, dan mata mereka menunjukkan warna yang ganas. Mereka melangkah maju dan datang ke platform pertempuran. Ye Chu Tianji juga datang ke platform pertempuran. Apakah kamu dewa primitif darah murni? Aku benar-benar ingin tahu tentang bagaimana dewa primitif darah murni dibiarkan di era ini. Ye Chu Tianji Dao, dia telah dikalahkan oleh Ye Qiuxian karena kalah, menyesuaikan kembali keadaan yang baik, memulihkan rasa perang yang kuat. Kamu tidak berhak tahu. Para dewa acuh tak acuh. Aku tidak memenuhi syarat, hahaha, dewa primitif sama bangganya dengan rumor. Tapi kamu lupa satu hal.
Di depan orang Tianren kita, Dewa Primitif adalah jenderal yang kalah. Dewa Primitif dibantai oleh Tianren di tempat mereka. Puncak. Bahkan jika ada beberapa ikan yang melewatkan jala, mereka tidak dapat membuat masalah sama sekali. Hari ini, aku akan membuktikan sekali lagi bahwa Dewa Primitif rentan terhadap serangan di depan keluarga surgawi aku. Ye Chu Tianji mencibir dan dengan sengaja menyerang para dewa. Pada saat yang sama, dia menghembuskan nafas yang kuat. 3 dari kekuatan surga yang paling kuat, terkondensasi menjadi 3 binatang buas, mengaum ke arah para dewa dan membunuh. Lihat aku menghancurkan kekuatan tertinggimu. Para dewa minum dengan dingin. Di tubuhku, itu seperti gunung berapi yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun tanpa henti. Nafas teror meledak, dan otot-otot membengkak dan tubuh terangkat. Pada saat yang sama, dia memiliki tombak di tangan kanannya dan pedang di tangan kirinya. Di sekitar kepala dan badannya, puluhan sinar matahari muncul. Semuanya adalah seni rahasia asli. Ada lebih dari 30 jenis. Mengaum. Di gerbang tuan, terdengar raungan, di mana roh primitif keluar dan bergegas ke salah satu binatang Ye Chu. Seni rahasia asli lainnya, tetapi juga otak menuju Ye Chu Tianji ke bawah. Tubuhnya juga bergegas ke Ye Chu Tianji, dan tombak serta pedangnya juga membunuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Deru teror pecah, ribuan gelombang udara menyapu semua sisi, keduanya melancarkan pertarungan sengit. 3 kekuatan surgawi Ye Chu Tianji yang paling kuat, meskipun kuat dan tak terkalahkan, rentan terhadap kekuatan ilahi biasa. Tapi para dewa tidak mengendalikan kekuatan biasa. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya, murni dan tak tertandingi, adalah kekuatan ilahi yang paling primitif, yang tidak lebih lemah dari kekuatan surga yang paling kuat. Selain itu, lusinan seni rahasia asli pecah bersamaan. Kekuatannya sangat luar biasa, serangan itu seperti badai, dan terus-menerus menghantam langit Ye Chu. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak berkonfrontasi dalam 100 langkah. Di sekitar, orang lain yang menyaksikan perang tercengang dan terpesona. Khusus untuk para dewa yang semua jenis seni rahasia asli, terkejut dan dikagumi. Namun, kebanyakan dari mereka jauh dari para dewa kecuali para dewa. Dewa adalah leluhur yang bermain dengan kekuatan ilahi. Segera, kedua belah pihak bertarung lusinan gerakan. Saat ini, wajah Ye Chu menjadi semakin suram, karena dia merasakan tekanan yang kuat. Para dewa seperti binatang buas yang tidak pernah tahu betapa lelahnya dia. Kekuatannya tidak terbatas, dan serangannya seperti air pasang. Dia tidak pernah berhenti. Di bawah serangan yang begitu sengit, Ye Chu Tianji sudah merasa agak sulit. Tidak baik baginya untuk terus seperti ini. Mesin alami Ye Chu meraung, dan mendesak 3 kekuatan terkuat hingga ekstrem. Dia ingin melancarkan serangan balik dan memanfaatkan kesempatan itu. Mengapa kamu berteriak begitu keras? Tidak ada gunanya berteriak sekeras yang kamu bisa. Dewa mencibir, rambut gondrong menari, dan tubuh kekarnya terus melangkah maju. Kulitnya telah menjadi tembaga kuno. Seperti dewa perang yang tak terkalahkan, dia bergegas menyerang mekanisme alami Ye Chu. Menyentuh. Ada binatang buas yang diubah oleh kekuatan surga yang paling kuat, yang menimpa para dewa. Binatang ini diubah oleh kekuatan hukuman. Tiba-tiba, tubuh dewa diselimuti oleh petir putih bersih. Namun, tubuh dewa hanya bergetar sesaat, lalu, seolah tidak terjadi apa-apa, terus melangkah, dan tombak di tangan kanannya menembus seperti kilat. Puff! Ye Chu ditikam, dan tubuhnya ditusuk melalui lubang di depan dan belakang. Dengan kekuatan kekerasan, dia terus mundur. Mati untukku. Para dewa menunjukkan senyum ganas, seperti iblis, menginjak kakinya, mengguncang platform pertempuran, dan tubuhnya yang besar, dia terus bergegas menuju Ye Chu. Terkutuk. Mekanisme alami Ye Chu meraung, tubuhnya melintas dan bergegas ke sisinya. Baru saja, dia mengalami pukulan berat dan kekuatan tempurnya sangat melemah. Dia tidak berani bertarung dengan para dewa. Dia ingin bertarung dengan para dewa secara tidak langsung dan menunggu kesempatan untuk melawan. Tapi dia punya ide yang salah. Dewa mengendalikan lusinan seni rahasia asli, masing-masing jenis memiliki, hampir tidak ada papan pendek. Bunyikan bel. Suara bel berbunyi melalui platform pertempuran dan menyebar untuk menyerang jiwa. Jaring besar, seperti jaring langit dan bumi, menutupi langit, untuk menutupi misteri Ye Chu. Pada saat yang sama, di belakang para dewa, muncul sepasang sayap, seperti ROC dan Phoenix. Dengan penutup, tubuh besarnya keluar seperti hantu. Mekanisme alami Ye Chu tidak dapat dihindari, juga tidak dapat dipisahkan dari pengejaran para dewa. Begitu jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, serangan para dewa, seperti badai, ditekan ke arah Ye Chu. Ledakan,
Ledakan, ledakan. Ye Chu menahan beberapa gerakan, batuk darah dan mundur, dan terbang keluar platform pertempuran. Namun, Wan Shen tidak ingin pihak lain dikalahkan dengan mudah. Dia mengepakkan sayapnya dan menyusul Ye Chu Tianji. Tombak tangan kanannya menusuk alis Ye Chu Tianji, dan tangan kirinya bertarung dengan pedangnya dan menebas pinggangnya. Dia ingin membunuh Ye Chu Tianji. Duel sebelumnya antara 12 kekuatan bintang paling banyak adalah kekalahan, dan tidak ada pembantaian. Jika kamu bisa membunuh Ye Chu Tianji, serangan di sisi lain benar-benar hebat. Mustahil. Kuat surgawi Ye Chu meraung, dan 3 kekuatan surga yang paling kuat berubah menjadi perisai dan memblokirnya di depannya, dan tubuhnya bergegas keluar platform pertempuran. 4421. Serangan semua dewa dibombardir di perisai Ye Chu Tianji. Perisai itu meraung dan akhirnya meledak. Namun, pesawat surgawi Jeku juga mendapat kesempatan singkat untuk keluar dari platform pertempuran. Meskipun jangkauan platform pertempuran tidak kecil, untuk master seperti kamu Chu Tianji, jika mereka keluar semua, mereka bisa keluar dari platform pertempuran dalam waktu singkat. Jika bukan karena banyak perbedaan kekuatan tempur, sangat sulit untuk saling membunuh. Namun, Ye Chu Tianji bergegas keluar dari platform pertempuran, menandakan bahwa dia telah dikalahkan. Sayang sekali. Para dewa bergumam bahwa dia tidak senang membunuh Ye Chu Tianji di medan perang. Tentu saja, Ye Chu bahkan lebih tidak bahagia. Gagal, kalah lagi. Dalam pertarungan antara 12 bintang, dia telah dikalahkan 2 kali berturut-turut. Jika terus seperti ini, dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan bersaing untuk memperebutkan tempat pertama. Bahkan jika itu adalah 4 besar, itu akan berakhir. Dia membuatnya marah dan tidak sabar. Ye Chu Tianji telah dikalahkan lagi. Dia telah dikalahkan 2 kali berturut-turut. Tampaknya di antara kekuatan tempur 17 bintang, kekuatan Ye Chu Tianji berada di urutan paling bawah. Konon Yeling Hongye dan Ye Chu Tianji memiliki kekuatan yang sama. Aku khawatir sulit bagi mereka untuk masuk 4 besar. Sekarang hanya Xian Yanxing dan Lu Ming yang belum bertarung dengan kekuatan tempur tingkat bintang yang sama. Aku tidak tahu bagaimana kekuatan tempur mereka. Jika mereka tidak sebaik Ye Chu Tianji, maka mereka masih mungkin. Jika mereka lebih baik daripada Ye Chu Tianji, kamu Chu Tianji dan Yeling Hongye tidak punya kesempatan. Kalau begitu, 9 putra dan putri surgawi dari keluarga Tianren akan dimusnahkan. Orang-orang di sekitarnya sedang berbicara. Ini membuat wajah orang-orang Tianren menjadi sangat jelek, termasuk para guru surga dan raja surga itu. Memang kali ini prestasi 9 putra-putri agung surga tak tertahankan. Di antara 4 besar, kemungkinan tidak ada yang bisa masuk. Ini sangat memalukan bagi kaisar dan putrinya. Karena di masa lalu dinasti, putra surga dan putri surga adalah kata ganti tak terkalahkan. Sangat mudah untuk menekan arogansi alam semesta lainnya. Dan sekarang, putra surga terkuat, Tian Fei, kalah. Jika kamu tidak membunuh seorang Ye Qiuxian di tengah pertempuran, kamu akan memiliki catatan yang bagus untuk saat ini. Kamu hampir tidak bisa menyimpan jejak wajah orang-orang Tianren. Hari itu, Terence akan kehilangan banyak hal. Raja-raja surgawi itu, dengan wajah muram, terus-menerus mengeluarkan tekanan kuat dari tubuh mereka, membuat banyak orang di sekitar mereka sulit bernapas, dan wajah mereka ketakutan. Tuhan tidak peduli, haha, senyum, kembali ke teratai. Dewa, selamat. Lu Ming tersenyum dan memberi selamat. Sayang sekali kamu tidak bisa membunuh pihak lain di platform pertempuran. Lu Ming, tugas berat ini akan diserahkan kepadamu. Para dewa menghela nafas, tatapan yang sangat menyedihkan. Jangan khawatir, kecuali dia mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, atau aku akan membunuhnya. Lu Mingdao sengaja mengatakannya dengan sangat keras agar semua orang mendengarnya. Ini adalah metode provokatif buah merah, tujuannya adalah membiarkan Ye Chu di belakang Tianji menghadapi Lu Ming, tidak mudah untuk membuka mulut untuk mengakui kekalahan. Bajingan yang penuh kebencian, terkutuk, tercela, aku ingin merobekmu. Ye Chu Tianji berteriak dalam hatinya, menatap Lu Ming di seluruh wajahnya, berharap untuk merobek Lu Ming. Hahaha, Lu Ming, kamu berkata begitu keras sehingga dia mendengarnya. Aku takut dia akan mengaku kalah saat itu. Para dewa tertawa dan terus merangsang kamu Chu Tianji. Dan pada titik ini, permainan berikutnya berlanjut. Namun, beberapa kompetisi selanjutnya adalah semua kompetisi antara 11 bintang. Meski juga luar biasa, orang tidak terlalu tertarik. Yang ingin mereka lihat adalah pertarungan antara 12 bintang. Aku ingin melihat siapa yang bisa dibanggakan orang lain, memenangkan tempat pertama, dan benar-benar menekan suatu era. Di babak ini, lawan Lu Ming adalah keberadaan kekuatan tempur bintang 11, pedang Kaisar 1.
Mata Kaisar Jian terbuka dan tertutup, menunjukkan rasa perang yang kuat. Pedang di tangannya terus bergetar. Namun pada akhirnya, dia tidak bergerak dan memilih untuk mengaku kalah secara langsung. Dia tahu kekuatan Yin Jiuling. Karena Luming dapat dengan mudah membunuh Yin Jiuling, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Luming. Luming, petunjuk sementara bukanlah apa-apa. Cepat atau lambat, aku akan menyusulmu atau bahkan melampauimu. Setelah Kaisar Jianyi mengaku kalah, dia diam-diam memberikan suara kepada Luming. Luming tersenyum ringan dan tidak peduli. Setelah beberapa waktu, putaran ke-8 kompetisi, semuanya berakhir. Setelah ronde ke-8 berakhir, ronde ke-9 segera dimulai. Di babak ke-9, masih sama seperti sebelumnya. Meski pertandingan antara 11 bintang itu luar biasa, namun tidak menarik perhatian orang. Pikiran dan jiwa kebanyakan orang ditempatkan dalam pertarungan antara kekuatan tempur 12 bintang. Di game kelima ronde ke-9, pertandingan antara 12 kekuatan bintang akhirnya dimulai. Xian Yanxing dan Malam Bangkit. Dua wanita tak tertandingi berdiri berhadapan satu sama lain. Telan langit naik, lama tidak bertemu. Xian Yanxing berbicara dengan samar dan memasukkannya ke telinga Mawar di malam yang gelap melalui transmisi, dan matanya tertuju pada Mawar di malam yang gelap sejenak. Di malam yang gelap, murid Mawar tiba-tiba menyusut. Aku tidak tahu bagaimana, di mata, menunjukkan jejak warna ketakutan, tetapi hanya sekejap. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi suatu hari nanti. Dalam kegelapan, Mawar bergema. Menyerahlah, terus berpaling padaku, kamu harus mengerti karakterku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kata Xian Yanxing. Mustahil. Di malam yang gelap, Mawar menggelengkan kepalanya dan suaranya dingin, aku menandatangani kontrak dengan kamu sebagai hewan peliharaan kamu, tetapi sekarang, kamu dan aku telah bereinkarnasi, peran kontrak telah lama menghilang, kamu tidak dapat mengontrol aku lagi. Saat itu, aku tidak ingin mengendalikanmu. Aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara perempuan, tetapi ambisimu belum hilang, tetapi sekarang semakin besar. Kata Xian Yanxing. Aku Mawar yang menelan langit. Aku unik di alam semesta. Bakatku unik, dan tidak ada yang bisa mengendalikanku. Sebaliknya, aku harus mengendalikan alam semesta. Apa keluarga surga dan manusia? Apa itu keluarga manusia? Hanya aku yang unik yang merupakan makhluk hidup paling mulia di alam semesta. Mawar malam yang gelap berkata, dan warna gila di matanya menjadi semakin intens. Mereka sepertinya saling kenal. Apa yang mereka bicarakan? Orang-orang di sekitar penasaran. Xian Yanxing dan Dark Knight Rose keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara. Orang-orang di sekitar tidak dapat mendengarnya, tetapi mereka dapat melihat bahwa mereka sedang berkomunikasi. Mereka sangat penasaran. Beberapa tokoh keluarga Tianren saling memandang, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Mata mereka dipenuhi cahaya. Jadi kamu akan melawanku. Apakah kamu yakin kamu lawanku? Xian Yanxing berkata dengan dingin bahwa ki jahat seluruh tubuh hampir berubah menjadi batu, dan bunga teratai hitam muncul satu demi satu. Di malam yang gelap, mata Rose berbinar dan tampak ragu-ragu dan berjuang. Tapi seseorang tidak bisa bernafas. Mawar malam yang gelap membuat keputusan, senyuman, berkata, setiap orang memiliki keinginannya sendiri, tetapi kita mungkin tidak dapat bergandengan tangan. Mengapa merusak harmoni? Kali ini, aku akan membiarkan kamu memenangkannya. Dengan itu, Mawar hanyut di malam yang gelap dan kembali ke teratai. 4422. Di malam yang gelap, Mawar kembali ke teratai dan langsung menyerah. Xian Yanxing tidak mengejar, membiarkan malam naik untuk mundur dari platform pertempuran. Di dunia, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa mengerikannya menelan langit. Meskipun dia memiliki sarana untuk menahan Mawar di malam yang gelap, jika dia benar-benar ingin bertarung, bahkan jika dia bisa menang, itu tidak akan mudah, dan dia akan mengalami pertarungan yang sengit. Banyak orang kecewa karena Xian Yanxing memenangkan perang. Lagi pula, hingga saat ini, Xian Yanxing belum sepenuhnya berjuang melawan keberadaan kekuatan tempur 12 bintang, dan masih tetap misterius, memberi orang perasaan misteri yang mendalam. Dengan cara ini, kita tidak bisa berspekulasi lebih baik tentang siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara ke-17 bintang. Setelah Xian Yanxing dan bangkit di malam yang gelap, itu adalah duel antara beberapa pasukan tempur bintang 11. Saat ronde ke-9 dari game ke-8, akhirnya terjadi konfrontasi kelas berat. Pertarungan Ye Qiuxian, Ye Ling Hongye. Ini adalah duel antara surga dan manusia. Di hadapan Ye Qiuxian, Ye Ling Hongye terlihat bermartabat, tetapi tidak mungkin dia mengaku kalah. Kekuatannya mirip dengan Ye Chu Tianji. Ye Chu Tianji dikalahkan oleh Ye Qiuxian, tetapi itu tidak berarti dia akan dikalahkan. Akan ada saling menahan diri di antara beberapa orang.
Dan kekuatan di antara mereka, perbedaannya tidak terlalu besar, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sayangnya, begitu kedua belah pihak bertarung, Yeling Hongye kecewa. Kekuatan bertarung Ye Qiuxian, dalam imajinasinya, kedua belah pihak tidak bertarung berapa banyak gerakan, Yeling Hongye jatuh tertiup angin. Hampir tidak mendukung sekitar 100 gerakan, Yeling Hongye batuk darah dan mundur, dan rusak parah. Kali ini, tanpa ketegangan, Ye Qiuxian menang. Kekuatan Ye Qiuxian benar-benar kuat, seharusnya sudah mencapai batas kekuatan tempur bintang 12. Ye Chu Tianji dan Yeling Hongye seharusnya hanya kekuatan tempur 12 bintang biasa. Ya, dari 7, aku masih berpikir Ye Qiuxian memiliki peluang terbaik untuk menang, tetapi malam yang gelap naik dan para dewa mengalahkan Ye Chu Tianji dan Yeling Hongye masing-masing, dan mereka memiliki peluang besar. Jangan lupa bahwa mawar malam yang gelap dapat mengendalikan kekuatan tertinggi surga, dan Ye Qiuxian mungkin bukan lawannya. Namun, mawar malam yang gelap telah menyerah di depan Xian Yanxing, dan situasi ini. Orang-orang membicarakannya. Semakin banyak mereka menganalisis, semakin kompleks situasinya. Saat ini, daya saing Ye Chu Tianji dan Yeling Hongye tidak kuat, tetapi untuk yang lain sulit dikatakan. Ye Qiuxian tampaknya kuat dan tak tertandingi, tetapi racun mawar malam dapat melahap kekuatan surga. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan memenangkan perang. Namun, mawar malam yang gelap tampaknya sangat takut pada Xian Yanxing, di hadapan Xian Yanxing, langsung mengaku kalah. Dan Xian Yanxing mengaku kalah di depan Luming. Dengan cara ini, situasi perang menjadi rumit, dan sulit untuk menilai siapa yang dapat meraih kemenangan akhir, bahkan mereka yang berpangkat tertinggi sekalipun. Setelah pertarungan antara Ye Qiuxian dan Yeling Hongye, tidak ada yang perlu diperhatikan di ronde ke-9. Luming tidak bertemu lawan yang terlalu kuat di babak ini, jadi dia dengan mudah mengalahkan satu sama lain. Segera, babak ke-10 dimulai. Di ronde ke-10, Luming akhirnya bertemu dengan lawan yang layak. Rahasia Ye Chu. Di adegan ketiga dari ronde ke-10, Luming bertemu dengan Ye Chu Tianji. Akhirnya, Luming, tubuh tabu, akhirnya bertemu dengan lawan yang kuat. Permainan ini sangat penting. Jika Luming bisa mengalahkan Ye Chu Tianji, dia bisa membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Jika dia bukan lawan Ye Chu Tianji, atau hanya bisa menggambar, maka dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama, bahkan jika Wan Shen dan Xian Yanxing secara sukarela mengaku kalah di hadapannya. Ya, tergantung apakah Luming bisa mengalahkan Ye Chu Tianji. Ada banyak diskusi. Setelah mendengar ini, Kang Chu hampir muntah darah. Maksudnya itu apa? Ini jelas untuk membawanya mengukur kekuatan orang lain. Dia telah menjadi batu loncatan bagi orang lain. Hanya melangkahi dia adalah tanda bahwa dia bisa memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Dia adalah putra surga yang paling kuat. Sebelum memasuki kota abadi Taisang, dia hanya memiliki Yeling Hongye sebagai lawannya, dan dapat menekan sebuah era. Aku tidak menyangka bahwa sekarang dia telah menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk mengukur kekuatan mereka. Malu tak berujung. Luming, aku harus mengalahkannya. Ye Chu Tianji mengaum, dia harus menang sekarang, yang terbaik adalah mengalahkan Luming. Luming adalah tubuh yang tabu. Nama tubuh tabu telah mengguncang alam semesta selama berabad-abad. Hanya dengan mengalahkan Luming, aibnya bisa terhapus. Ye Chu Tianji, aku akan memberimu kesempatan untuk mengaku kalah, agar aku tidak mulai. Jalan ringan Luming, sepasang penampilan sarkastik. Mustahil. Di mata Ye Chu Tianji, amarah memenuhi matanya, dan napasnya meletus seperti gunung berapi. Mengaum. 3 kekuatan surga yang paling kuat, diringkas menjadi 3 binatang buas, mengeluarkan raungan yang mengejutkan dan membunuh Luming. 3 binatang buas, sebesar gunung. 1 dibentuk oleh kekuatan hukuman. Kamu dapat melihat petir yang lebat di atasnya. Setiap kali kamu menekannya, akan ada petir yang tak terbatas. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika kekuatan tempur 11 bintang dari kultivasi yang sama bertemu, 1 gerakan akan rusak parah. Dan seluruh tubuh dihancurkan oleh kekuatan tubuh lainnya. Yang ketiga, seekor Boshaok, memiliki nafas yang tajam di sekujur tubuhnya. Itu dibentuk oleh kekuatan kaisar. 3 binatang buas, sebesar gunung, dengan nafas yang keras, dengan panik mendesak ke arah Luming, seolah-olah ratusan planet telah menabrak Luming bersama-sama. Peluang alami Ye Chu bukannya tanpa kekuatan tempur yang hebat. Bahkan dewa yang paling umum pun harus menghindari keunggulannya dalam serangan seperti itu. Sayangnya, lawannya lebih abnormal. Terutama Luming. Ledakan. Terinspirasi oleh kekuatan bertarung 7 kali lipat, kekuatan tabu pecah. Tubuh Luming melayang ke langit, dan tinjunya terus meledak.
Kekuatan tinju dipisahkan dari tubuh dan dengan cepat menjadi lebih besar. Itu berhembus dengan 3 binatang buas. Kecepatan serangan mereka terlalu cepat, hanya dalam sekejap, kedua belah pihak mengebom lebih dari 50 gerakan. Pecahkan untukku. Luming meraung, dan momentumnya pecah seperti gelombang yang mengamuk. Kekuatan tinjunya runtuh, dan dia memiliki potensi untuk menembus segalanya. Kekuatan teror terus-menerus menyatu, mengembun, dan akhirnya meledak. Dengan keras, salah satu dari 3 binatang yang terkondensasi dari mekanisme alami Yechu meledak secara langsung. Tubuh Yechu bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Begitu dia mundur, kekuatan Luming semakin tak terkendali, yang tak tertahankan. Menyentuh, menyentuh. Yechu Tianji meninggalkan 2 binatang buas, juga meledak. Luming berkumpul dalam kekuatan, gila bergegas ke Yechu Tianji. Tubuh Yechu Tianji bergetar, dan suara patah tulang terdengar dari tubuhnya. Dia memuntahkan darah dan tampak pucat. Membunuh. Mata Luming seterang listrik, dan niatnya untuk membunuh seperti pelangi. Dengan potensi yang tak tertandingi, Luming membunuh Yechu Tianji. Dia berjanji kepada para dewa bahwa dia akan membunuh Yechu Tianji di platform pertempuran. 4423. Mata Luming seterang listrik, dan seluruh tubuhnya mengungkapkan niat untuk membunuh Yechu. Dia membunuh Yechu Tianji dan bersumpah untuk membunuh Yechu Tianji di platform pertempuran. Mekanisme alami Yechu menunjukkan jejak ketakutan. Dia mundur dengan gila-gilaan dan ingin mundur dari platform pertempuran. Setelah pertarungan barusan, dia telah menjelaskan bahwa dia bukan lawan Luming. Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan dibunuh oleh Luming. Oleh karena itu, dia sangat lugas, dan berniat untuk keluar dari platform dan mengaku kalah. Mau pergi, apakah kamu pergi? Suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan sosoknya lebih cepat dari Streamer. Dia tertangkap dalam sekejap. Dengan lambaian tangannya, dia membunuh Yechu Tianji. Hentikan. Yechu Tianji meraung dan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan 3 kekuatan surga yang paling kuat hingga ekstrim, dan memadatkan 3 binatang buas, yang sangat besar dan terhalang di depannya. Selama dia bisa melawan Luming selama beberapa detik, itu akan cukup baginya untuk terbang keluar dari platform pertempuran. Namun, Luming tidak tahu pikirannya. Saat ini, seluruh tubuh Luming, cahaya menyala, jumlahnya puluhan ribu. Puluhan ribu titik cahaya, yang masing-masing sangat terang, seperti bintang. Ini adalah sel-sel yang terintegrasi dengan rune seni rahasia. Luming mendesak puluhan ribu jenis seni rahasia. Di sekeliling tubuhnya, sinar matahari yang tak terhitung menyebar keluar. Ini. Orang-orang yang menonton perang semua menatap pemandangan ini dan menunjukkan kengerian yang dalam. Ya Tuhan, apakah aku benar? Ini semua adalah seni rahasia. Ya, itu pasti secret art. Yang memiliki cahaya terang seharusnya adalah secret art kuno. Yang memiliki cahaya redup adalah secret art biasa. Ya Tuhan, ada lebih dari 1.800 jenis seni rahasia dan puluhan ribu seni rahasia biasa. Bagaimana dia mempraktikkannya? Bagaimana seseorang bisa menguasai begitu banyak rahasia? Cabul, cabul. Banyak orang berseru, tidak bisa dipercaya. Orang biasa biasanya berlatih beberapa jenis seni rahasia. Ada baiknya mengolah beberapa jenis seni rahasia untuk sukses besar. Khususnya, seni rahasia kuno, belum lagi sebagian besar telah hilang, bahkan jika ada, orang biasa akan mempraktikkannya, terus menggali dan memahami, dan mengembangkan kekuatannya. Pada saat yang sama, mempraktikkan beberapa rahasia kuno sangat menakjubkan, dapat dianggap sebagai Tianjiao teratas. Namun, dibandingkan dengan Luming, itu jauh sekali. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat memiliki begitu banyak energi untuk mempraktikkan begitu banyak jenis seni rahasia. Meski tabu, sulit untuk melakukannya. Saat semua orang terkejut, Luming sudah bergerak. Segel besar, belitan besar, sangkar besar. Luming minum sedikit dan mendorong tangannya keluar. Berbagai misteri kuno mengepung musuh bergegas ke Yechu. Seni rahasia semacam ini langsung menyapu 3 binatang buas Yechu Tianji, dan muncul di sekitar tubuh Yechu Tianji. Teknik segel yang hebat, tiba-tiba, ada rune yang tak terhitung jumlahnya, diam-diam memanjat tubuh Yechu Tianji, merangkak di sekujur tubuhnya. Rune ini, terjalin satu sama lain, membentuk susunan segel yang kuat untuk menyegel sifat Yechu. Pecahkan untukku. Yechu meraung, semua jenis kekuatan meledak dengan gila-gilaan dan keluar dari tubuh untuk mengalahkan segel besar itu. Namun, tangan Luming bukanlah segel besar. Teknik lilitan yang hebat, tiba-tiba, ada tanaman merambat yang tebal, seperti logam tuang, berkelok-kelok menuju misteri Yechu.
Teknik sangkar besar membentuk penjara besar, di mana Tianji Yechu disegel dan dijebak. Ada jenis seni rahasia kuno besar lainnya yang menjebak musuh. Mereka padat, dan mengelilingi mekanisme alami Yechu. Mekanisme alami Yechu meledak dengan gila-gilaan dan ingin memecahkan rahasia ini. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk menembus satu atau dua jenis seni rahasia dalam sekejap, tetapi sulit untuk menembus 10 jenis dari 8 jenis seni rahasia dalam sekejap. Apa yang diinginkan Lu Ming, selama dia bisa menjebak Yechu sejenak, sudah cukup, karena Lu Ming sudah membunuhnya. Wah! Dengan kekuatan tabu, Lu Ming mengembunkan senjata panjang dan menusuk alis Yechu Tianji. Secepat kilat, secepat guntur, kuat, luar biasa menakjubkan. Ah, rusak, rusak. Mesin surga Yechu meraung gila, ingin memecahkan celah untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Pistol Lu Ming akan segera dibunuh. Pada saat itu, dia benar-benar berteriak mengaku kalah, tetapi pada saat dia hendak berteriak, dia ragu-ragu. Lagi pula, sebelum itu, dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Lu Ming. Saat itu, betapa heroiknya, betapa percaya dirinya, betapa dipublikasikannya, dia mengaku tak terkalahkan di dunia, daun merah Yeling bisa menandinginya. Pada saat itu, dia tidak pernah menaruh Lu Ming di matanya. Bahkan jika pihak lain tabu, dia cukup percaya diri untuk menekannya. Bahkan sekarang, dia harus mengaku kalah. Dia tidak bisa melakukannya. Dengan ragu-ragu, Lu Ming tidak akan memberinya kesempatan. Yechu pun kehilangan kesempatan untuk mengaku kalah. Wah! Cahaya tombak yang indah, lebih cepat dari kilat, menusuk alis Yechu Tianji. Puff! Alis Yechu Tianji ditusuk langsung oleh tombak. Energi destruktif yang mengerikan di tombak tiba-tiba meledak, dan kepala Yechu meledak dan jatuh di tempat. Adegan ini, biarkan adegan menjadi hening, mata banyak orang, menunjukkan warna keterkejutan. Yechu Tianji, terbunuh. Ini adalah pertama kalinya ada kekuatan tempur 12 bintang dan terbunuh di medan perang. Sebelum kompetisi, meski bukan musuh, bisa juga kabur. Tapi sekarang, kamu Chu Tianji, yang dulu dikenal sebagai putra surga yang tak terkalahkan, dibunuh di peron oleh Lu Ming sendiri. Ini luar biasa. Untungnya, di sini bisa dibangkitkan. Jika di luar, Yechu Tianji sudah mati, dan putra surga, yang pernah menjadi Tianren terkuat, akan jatuh sepenuhnya. Setelah kamu Chu Tianji terbunuh, tubuhnya berubah menjadi pelangi dan terbang kembali ke teratai. Pada saat berikutnya, mekanisme alami Yechu menyatu kembali. Lu Ming. Yechu Tianji menatap Lu Ming, dan matanya mengungkapkan kebencian yang mendalam dan, tentu saja, sedikit ketakutan. Meskipun dia dibangkitkan, dia dibunuh oleh Lu Ming sebelumnya, itu benar. Dia benar-benar merasakan bau kematian. Perasaan itu membuat hatinya bergetar. Tanpa terasa, dia memiliki jejak rasa takut pada Lu Ming. Ini naluriah. Hahaha, pembunuhan yang baik, bahagia, bahagia. Para dewa tertawa. Sebelumnya, Lu Ming berjanji padanya bahwa dia akan membunuh Yechu Tianji di platform pertempuran. Sekarang, dia telah melakukannya. Putra terkuat surga, tapi begitu. Lu Ming, memegang senjata tabu panjang, menunjuk ke kamu Chu Tianji di kejauhan, dan berbicara dengan jijik. Kebencian. Yechu Tianji meraung di dalam hatinya. Orang lain di Tianren juga meraung, atau menatap Lu Ming dengan marah atau penuh dengan peluang pembunuhan. 4424. Lu Ming membunuh Yechu Tianji di tempat, yang sangat memalukan bagi semua orang di keluarga Tianren. Yechu Tianji, sebelumnya dikenal sebagai putra surga terkuat, adalah salah satu dari dua generasi muda Tianren terkuat. Dia mewakili wajah Tianren. Membunuh Yechu Tianji di depan umum berarti memukul semua wajah Tianren di depan umum. Hari-hari ini, Teran, secara alami tidak akan bahagia. Ye Qiuxian, kamu harus membalas mekanisme alami Yechu. Ye Qiuxian, kamu harus membunuh Lu Ming. Deru banyak orang, surga dan manusia menaruh harapan mereka pada Ye Qiuxian. Sekarang, di antara orang-orang surga, satu-satunya yang bisa berurusan dengan Lu Ming adalah Ye Qiuxian. Dalam proses membunuh Tianji Yechu barusan, Lu Ming menunjukkan kekuatan bertarungnya, yang selalu 12 bintang, dan tidak mengekspos kekuatan tempur 13 bintang. Oleh karena itu, orang mengira Lu Ming hanyalah kekuatan dari 12 bintang. Belum tentu tidak mungkin berurusan dengan Lu Ming. Di tengah semua kebisingan, permainan berlanjut. Selanjutnya, ada beberapa pertandingan antara kekuatan tempur 11 bintang. Setelah akhir, babak ke-9 selesai. Segera, babak ke-10 dimulai.
Game pertama dari ronde ke-10 adalah pertarungan yang berat, pertarungan antara 12 kekuatan bintang. Para dewa bertarung melawan Xian Yanxing. Ini. Lu Ming juga sedikit terkejut. Pertarungan Tuhan dan Xian Yanxing, dia tidak ingin melihatnya. Tapi menurut aturan mainnya, cepat atau lambat mereka akan bertemu. Aku harap itu tidak merusak keharmonisan. Lu Ming bergumam dalam hatinya, tetapi tidak nyaman baginya untuk campur tangan. Yang satu adalah teman hidup dan matinya, yang lainnya adalah istrinya. Tak satu pun dari mereka yang ingin dia lihat. Pada saat ini, orang-orang di sekitar, juga dalam diskusi, menebak dua orang dewa dan Xian Yanxing, siapa yang lebih kuat. Dewa, sebelum kekalahan kuat Ye Chu Tianji, telah menunjukkan kekuatan tempur yang kuat. Tapi Xian Yanxing, selalu sangat misterius, sejauh ini belum bertarung dengan keberadaan kekuatan tempur 12 bintang. Namun sebelumnya, malam yang gelap muncul di hadapan Xian Yanxing, namun langsung mengaku kalah, yang membuat orang merasakan kekuatan Xian Yanxing, tepatnya di mana. Mereka ingin melihat kekuatan Xian Yanxing melalui kompetisi ini. Di atas panggung, para dewa dan Xian Yanxing berdiri berhadapan. Para dewa memandang Xian Yanxing dan Lu Ming. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melawan pertarungan ini. Aku mengaku kalah. Dengan baik. Xian Yanxing juga seorang Leng, tidak menyangka para dewa akan langsung mengaku kalah. Orang lain di sekitar, juga sedikit linglung, lalu terdiam. Aku benar-benar ingin melakukan perang ini untuk melihat kekuatan Xian Yanxing. Tak disangka, para dewa mengaku kalah lagi. Lu Ming dan aku adalah teman, dan kamu adalah istri Lu Ming. Itu milikku sendiri, aku tidak ingin bertengkar dengan bangsaku sendiri. Terlebih lagi, kamu memberiku perasaan bahwa itu sangat kuat dan mengancam. Bahkan jika ada perang nyata, aku tidak memiliki kesempatan untuk menang, jadi lebih baik aku mengaku kalah. Para dewa menggumamkan beberapa kata, lalu kembali ke teratai. Xian Yanxing memenangkan pertempuran. Adegan pertama ronde ke-10 seperti ini. Aku pikir akan ada pertandingan yang luar biasa, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Setelah itu, ada 8 pertandingan berturut-turut antara 11 bintang, atau 11 bintang melawan 12 bintang. Entah itu tidak cukup menarik, atau tidak ada ketegangan. Hingga babak ke-10 dari babak ke-10, masyarakat akhirnya mulai heboh. Karena yang satu ini adalah Ye Qiuxian, melawan kebangkitan malam. Dua master teratas, akhirnya aktif. Ye Qiuxian dan Night Rose dianggap yang paling mungkin memenangkan tempat pertama. Ye Qiuxian mengalahkan Ye Chu Tianji dan Ye Ling Hongye berturut-turut, menjadi orang pertama yang sesungguhnya dalam generasi keluarga Tianren. Mawar malam yang gelap, bagaimanapun, adalah mawar yang memakan langit. Ini sangat aneh dan menghasilkan racun yang kuat. Bahkan jika itu adalah kekuatan surga dan manusia yang paling kuat, itu bisa ditelan. Sebelum pertempuran melawan Ye Ling Hongye, dia menelan kekuatan tertinggi Ye Ling Hongye, membuat Ye Ling Hongye semakin lemah, dan akhirnya dikalahkan oleh mawar di malam yang gelap. Ini menyebabkan tebakan. Karena racun mawar di malam yang gelap dapat melahap kekuatan tertinggi daun merah Ye Ling, dapatkah ia melahap kekuatan tertinggi Ye Qiuxian? Secara teori, itu bisa. Karena mereka yang bisa melahap daun merah Ye Ling, mereka bisa melahap mereka yang mencari keabadian. Namun, kekuatan Ye Qiuxian lebih kuat, yang tidak mudah dikatakan. Oleh karena itu, malam yang gelap bangkit dan Ye Qiuxian, pada akhirnya siapa yang lebih kuat, selalu menjadi fokus diskusi publik, masing-masing memiliki kata-katanya sendiri. Namun, semuanya harus membiarkan fakta berbicara. Hanya setelah dua orang bertarung satu kali, bisakah kita benar-benar mengetahui siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Sekarang, akhirnya, sudah menyala. Kamu bukan sainganku, kamu bukan sainganku. Ayo menyerah saja, kita bisa berteman dan dekat satu sama lain di masa depan. Di malam yang gelap, mata mawar itu cerah dan dia menatap Ye Qiuxian. Suaranya penuh pesona. Mawar malam, kecantikan nasional, apakah itu tubuh atau penampilan, adalah puncak alam semesta. Di hadapan mawar malam yang gelap, hanya sedikit orang yang bisa menahan godaan seperti itu. Di sekitar, banyak generasi muda yang hidup, menelan ludah dengan ganas, mata menatap mawar malam yang gelap. Namun, Ye Qiuxian tampak seperti biasa dan tetap tidak tergerak. Biarkan aku melihat seberapa kuat racunmu. Ye Qiuxian berkata dengan lemah, suaranya dingin, tetapi dalam suaranya yang dingin, ada keyakinan yang tak terkalahkan. Ini benar-benar membosankan. Aku tidak mengerti perasaan asmara, jadi tidak heran jika adikku tanpa ampun. Sebelum suara itu turun, bangkit di malam yang gelap siap untuk pergi.
Dengan minuman ringan dan dorongan kedua tangan, dia tiba-tiba mengeluarkan cahaya kemasan gelap di sekitar Ye Qiuxian. Tiba-tiba, cahaya menyelimuti Ye Qiuxian. Cahaya ini adalah serangan sekaligus racun. Menyentuh. Ye Qiuxian bergerak. Pada saat bergerak, 3 jenis kekuatan surga yang paling kuat pecah. 3 kekuatan surga yang paling kuat diringkas menjadi 3 pedang perang dengan warna berbeda, yang dipotong. Pedang itu meraung dan menembus cahaya keemasan yang gelap. Tubuh Ye Qiuxian bergegas keluar dan bergegas ke malam yang gelap dengan kecepatan yang luar biasa. Angin pedang menderu dan ratusan lampu pedang disayat ke arah mawar di malam yang gelap. Di malam yang gelap, wajah Rose bermartabat, dan bunga mawar besar muncul di tangannya. Mawar menjadi emas gelap, kelopak terbuka, pusat kelopak, tetapi seperti lubang hitam yang aneh, seperti jurang maut, penuh teror. Di dalam lubang hitam, cahaya kemasan gelap terus-menerus keluar, padat, dan mengalir ke Ye Qiuxian. Ledakan, ledakan. Serangan 2 orang, bertabrakan bersama, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Cahaya pedang 3 warna dan cahaya emas gelap terus bertabrakan, dan seluruh platform pertempuran ditutupi oleh semua jenis cahaya. Kecepatannya terlalu cepat, dalam sekejap, 2 orang dalam konfrontasi ratusan gerakan, belum ditentukan. 4425. Membunuh. Ye Qiuxian meraung, memanipulasi 3 pedang, dan melancarkan serangan sengit. Roh pedang itu seperti gelombang bergelombang, yang menyapu mawar di malam yang gelap. Serangan ini sangat mengerikan, seolah-olah apapun di depannya akan dihancurkan tanpa ampun. Mawar malam yang mungil tampaknya dicabik-cabik oleh roh pedang yang tak terbatas setiap saat. Namun, mawar di malam yang gelap stabil seperti gunung. Bunga mawar di tangannya tampaknya memiliki cahaya kemasan gelap yang tak terbatas, yang terus-menerus meledak, menghalangi semangat pedang Ye Qiuxian seperti air pasang. Jika kamu terus seperti ini, Ye Qiuxian dalam bahaya. Beberapa menghela nafas dan memenangkan persetujuan orang lain. Terutama orang-orang dari keluarga Tianren, wajah mereka sangat bermartabat. Sebelum malam gelap terbit dan pertarungan daun merah Yeling, juga keadaan ini. Awalnya, kedua pria itu berimbang, tetapi kemudian, Yeling Hongye diracuni oleh mawar malam, dan kemudian racun itu mulai melahap kekuatan surga. Yeling Hongye menjadi semakin lemah, dan akhirnya dikalahkan oleh mawar malam yang gelap. Situasinya sama seperti sebelumnya. Jelas, Night Rose juga ingin mengambil cara ini untuk mengalahkan Ye Qiuxian. Semakin lama waktunya, semakin tidak menguntungkan bagi Ye Qiuxian. Jika Ye Qiuxian dikalahkan, keluarga Tianren-nya akan kalah total. Itu juga akan berdampak besar pada reputasi Tianrenzu setelah tersebar ke seluruh alam semesta. Ye Qiuxian, jelas, bisa memikirkan hal ini. 3 susunan pedang unik, bunuh aku. Ye Qiuxian minum, dan kekuatan surga pecah. 3 pedang pertarungan, yang diringkas oleh kekuatan surga yang paling kuat, dengan cepat tumbuh dan menjadi besar, berdiri di antara langit dan bumi. 3 pedang dalam susunan yang aneh. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan platform pertempuran bergetar hebat. Arai pedang memadatkan cahaya pedang besar, yang jatuh dari langit dan menusuk kepala mawar di malam yang gelap. Ini mengerikan, ini sangat menakutkan. Kekuatan jurus ini sangat mengerikan. Itu lebih kuat dari gelombang pedang sebelumnya. Jelas, sebelumnya Ye Qiuxian tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tidak menggunakan jurus membunuh, hanya serangan biasa. Pada saat ini, susunan pedang adalah gerakan pembunuhan yang sebenarnya. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Cahaya pedang besar memberi orang tekanan yang kuat dan tak tertandingi. Kaisar Dewa Umum beberapa kali. Di depan cahaya pedang seperti itu, jangan katakan itu diblokir. Aku khawatir pikiran telah runtuh sebelum menyentuhnya. Tentu saja, bukan berarti kekuatan jurus ini telah melampaui kekuatan tempur 12 bintang hingga mencapai 13 bintang. Tidak. Semakin mundur, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur level bintang. Ini bukan komentar biasa. Dalam hal kekuatan tempur bintang 12, bahkan lebih sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur bintang lain. Tetapi tidak ada keraguan bahwa langkah ini benar-benar mencapai batas kekuatan tempur 12 bintang. Seberapa kuat, mawar malam akan dikalahkan. Ye Qiuxian benar-benar luar biasa. Saat ini, dia masih memiliki jurus membunuh. Saat dia menggunakan jurus ini, dia bisa mengalahkan mawar malam yang gelap dengan cara menghancurkan yang layu dan membusuk. Dengan cara ini, racunnya akan kehilangan efeknya. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, Ye Qiuxian memenangkan hadiah pertama, yang bahkan lebih besar. Menghadapi pedang ini, banyak orang berseru. Tapi malam yang gelap muncul dengan sendirinya, wajahnya juga sangat bermartabat. Menelan mawar, menelan kekuatan surga. Di malam yang gelap,
minuman mawar, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan gelap yang kuat. Tubuhnya diselimuti sinar matahari. Saat berikutnya, cahaya itu menghilang, tubuh mawar malam yang gelap juga menghilang, digantikan oleh mawar besar yang tiada taraf. Tumbuh seperti dua kacang polong, dan masih tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Sepertinya sama saja sebelum mawar. Hanya saja nafasnya jauh lebih menakutkan. Ini adalah inti dari mawar malam. Mawar asli yang memakan langit. Ledakan. Cahaya pedang besar, duri di langit naik, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kemudian, cahaya pedang bergetar dan runtuh. Dan hari menelan mawar juga bergetar hebat, melayang mundur. Namun, akar menelan mawar, ada sejumlah akar yang menjulur keluar, berakar pada kehampaan, bentuk tubuh yang stabil. Array 3 Jue Sky Sword, potong, potong, potong. Ye Qiuxian banyak minum dan terus memotong sebanyak 3 kali. Momentumnya seperti guntur. Kemudian, 3 pedang pertempuran dalam barisan pedang bergetar. Kali ini, 3 lampu pedang muncul bersamaan dan terpotong menjadi mawar malam. 3 lampu pedang itu sangat besar dan sangat kuat. Salah satunya akan menghancurkan mawar. Tetapi pada saat ini, bunga mawar yang menelan hari tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh langit. Secara khusus, lubang hitam di tengah bunga bahkan lebih besar lagi. Itu seperti mulut besar untuk dimakan orang. Kekuatan menelan yang mengerikan meletus dan menggigit 3 lampu pedang, ham. Getaran terus-menerus dari 3 lampu pedang merangsang pedang Qi untuk menyerang kelopak. Namun, mereka ditelan oleh kekuatan menelan yang mengerikan, dan semuanya memasuki lubang hitam. Selain itu, bunganya terus tumbuh, kekuatan menelan terus-menerus keluar, dan 3 lampu pedang harus ditelan. Getaran cahaya pedang, dan bangkit melawan, tetapi akhirnya dikalahkan, runtuh. Lagi pula, itu hanya 3 lampu pedang. Itu tidak bisa bertahan lama. Itu normal. Setelah menelan 3 lampu pedang, dia mulai bergegas menuju Ye Qiuxian untuk menelan Ye Qiuxian dan 3 pedang perang. Mata Ye Qiuxian tenang, dan dia berada di bawah perlindungan 3 pedang perang. Pada saat yang sama, ketiga pedang itu tersusun dalam jalur misterius dan terus berputar. Kecepatan pedang tumbuh cepat dan cepat. Untuk sementara, kedua belah pihak mengalami kebuntuan. Segera, terjadi kebuntuan selama beberapa menit. Pada saat ini, cahaya keemasan gelap tiba-tiba muncul di tubuh Ye Qiuxian. Cahaya keemasan gelap ini, seperti kabut, menembus setiap pori tubuh Ye Quen. Tubuh Ye Quen tampak diselimuti lapisan pigmen emas tua. Hahaha, Ye Qiuxian, kamu telah sepenuhnya diracuni oleh racunku. Sekarang, racun itu melahap kekuatan tertinggimu. Kamu dikalahkan. Di bunga mawar besar, sebarkan suara sombong mawar malam. Bagaimana itu bisa terjadi? Banyak hari umat manusia, wajah pucat, sangat jelek. Ye Qiuxian, kamu akan kalah. Sulit bagi mereka untuk menerima. Ye Qiuxian sangat kuat sehingga sudah mencapai batas kekuatan tempur 12 bintang. Kekuatan tempur seperti itu sudah cukup untuk menekan alam semesta selama satu era. Namun, malam yang gelap semakin besar, ke dalam tubuh, kekuatan tempur juga meroket. Dalam proses kebuntuan dua orang, kekuatan ledakan mematikan dari mawar malam yang gelap menyerang tubuh Ye Qiuxian. Dengan cara ini, Ye Qiuxian kemungkinan besar akan mengikuti jejak daun merah Yeling. Kekuatan tertinggi surga di dalam tubuh ditelan, dan akibatnya bisa dibayangkan. Benarkah? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Jalan ringan Ye Qiuxian, sampai sekarang, wajahnya masih tenang.